Waktu itu saat Hula Oda kena masalah aku ada di Jianghai. Mati tragis banget aku denger sih. Waktu itu Hula Oda ditemenin sama 4 pengawal. Terus gimana yang turun tangan kali ini? Dijuluki sebagai hantu yang ditakuti di dunia persilatan. Sendiri aja ngehabisin seluruh geng Hei Xiong. Bisa nggak suaranya dikit? Si hantu itu beneran sehebat itu ya? Pastinya dong. Kamu kenal dia? Masa aku nggak kenal, tapi kali ini dia kayaknya nabrak tembok besi. Hula Oda itu anak angkatnya Long Ye. Dia bunuh Hula Oda. Ini sama aja ngehina Long Ye. Long Ye udah keluarin hadiah. Pengen si anak itu dikuliti. Xiao Hui, kamu gak usah jemput aku. Ayah masih ada urusan belum selesai. Long Ye datang. Ayah bentar lagi selesai pulangnya. Itu Wang Tianlong ya? Iya kok kamu bisa sebut nama Long Ye? Kamu mau kemana? Aku ada urusan sama dia. Oh iya. Nama aku Lin Haichuan, bukan hantu yang ditakuti. Dia itu hantu yang ditakuti. Jaga Long Ye. Siapapun gak boleh gerak, kalian udah dikepung. Ketua semua anggota kriminal udah ditangkap. Tunggu perintah. Bawa semua ke penjara, tunggu keputusan. Siap ketua. Kami nemu ini di dalam. Apa ini? Di dalamnya bukan abu jenazah tapi kalau ini sampai masuk ke pasar, akibatnya bakal nggak kebayang. Ayah, kamu ngapain? Kok kamu makan abu jenazah orang? Ah, bukan kita ini. Kalian 2 orang tua iseng main-main lagi. Paman Wang kamu juga kok nggak nahan sih? Xiao Hui, kita nggak main-main. Sudah, aku nggak ada waktu ngobrol sama kamu. Hari ini hari meninggalnya mama, cepat ikut aku pulang. Oke. ini urusan. Nanti kita kontak lagi. Oke, besok di tempat-tempat itu. Jika ada orang datang untuk bikin masalah lagi, aku akan bawa teman-temanku untuk menghancurkan markas mereka. Berat kecil, kau masih tahu pulang juga. Ayah, sekarang bisa pulang sudah bagus. Aku sangat sibuk sekarang di bawahku. Banyak saudara yang mengandalkan aku untuk makan. Apa yang bisa dilakukan oleh sekelompok preman kecil? Sudahlah ayah, kakak punya perusahaan keamanan resmi. Kakak adalah bosnya, punya ribuan orang di bawahnya. Tidak bisa kasih sedikit muka padaku. Xiao Hui, kamu juga hebat sekarang. Jadi bos besar dengan aset mencapai ratusan juta. Itu karena kakak yang mengajarkanmu dengan Bukan baik. Xiao Hui, kamu sendiri yang pintar. Kakak yang mengajarkanmu dengan baik. Kamu yang pintar. Kamu yang mengajarkan dengan baik. Aku juga lumayan. Udahlah, kalian berdua jangan saling memuji terus. Pada akhirnya ini semua karena ayah kalian. Teladan dan ajaranmu yang baik, jika kalian bisa belajar sedikit dariku, itu sudah pencapaian kecil. Ibumu di surga melihatnya pun pasti tenang. Ayah, jangan-jangan kamu demam ya? Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kenapa ngomong ngaco terus? Lihat dirimu hanya seorang satpam kecil. Apa yang bisa kamu ajarkan pada kita? Masih bilang kita harus belajar dari dirimu. Apa masalahnya jadi satpam? Satpam tidak apa-apa, satpam. Apa? Naga kepala sudah datang ke Beihai. Aku akan segera pergi ke sana. Ayah, aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu ya. Setidaknya makan dulu. Ah, tidak makan, tidak makan. Udahlah ayah, kakak benar-benar sibuk sekarang. Mari kita bicarakan tentang urusanmu. Apa urusanku? Betul, aku dan kakak sudah lama menyarankanmu untuk berhenti jadi satpam dan kami sudah membelikanmu sebuah villa besar untuk pensiun. Kenapa kamu tidak mendengarkan nasihat? Saya tinggal di rumah tua ini cukup nyaman. Kalian berdua jangan khawatir lagi tentang saya. Tapi sungguh tenang saja untuk tender besok.
Saya pasti akan ikut. Apa yang membuatmu begitu senang, Xiao Hui? Ayah, tahukah Anda grup Jiulong akan mengadakan tender di kota Beihai kita? Jika terpilih, masa depan tidak terbatas. Grup Jiulong. Nama ini terdengar agak familiar. Hei, wajar saja Anda familiar. Grup Jiulong adalah bank investasi terbaik di negara kita. Tidak ada yang tidak sukses bekerja sama dengan perusahaan mereka. Baiklah, ayah, saya tidak bisa menemani Anda dulu. Saya harus kembali untuk mempersiapkan materi besok. Dah. Makan dulu sebelum pergi lihat. Anak ini satu persatu bilang pergi langsung pergi. Kenapa anak ini kembali lagi? Kepala naga. Kenapa kalian lawang? Kamu bawa banyak orang untuk apa? Tidak takut mengganggu tetangga? Ini ada urusan mendesak dengan Anda. Telepon Anda tidak diangkat. Ah, diubah ke mode senyap. Tapi kamu datang tepat waktu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Kamu tahu grup Jiulong? Tentu saja tahu grup Jiulong adalah bisnis di bawah naungan Longdian kita. Benarkah? Tentu saja hari ini saya sengaja datang untuk melaporkan hal ini kepada Anda besok. Grup Jiulong akan mengadakan tender di Beihai dan ingin meminta Anda untuk memeriksanya. Ini undangannya. Saya adalah Direktur Grup Jiulong Leitao. Apa yang Anda butuhkan? Bisa langsung diperintahkan. Cukup mewah juga. Ini khusus dibuat untuk Anda. Undangan hitam emas istimewa. Satu-satunya di seluruh acara. Terima kasih, pasti saya akan datang. Baiklah, kami akan pergi dulu. Ini bukan Lin Xiaohui. Ini tempat yang seharusnya kamu datangi. Kenapa saya tidak bisa datang? Ini adalah tender besar grup Jiulong. Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir perusahaan kecilmu bisa menang tender. Haha, jangan sampai mati ketawa. Yang bisa kesempatan untuk bersaing di sini mana yang bukan? Perusahaan dengan aset lebih dari 1 miliar, saya menyarankan kamu. Mending pulang cuci muka terus tidur. Perusahaan kalian berdua kan tidak jauh beda dengan saya. Kenapa kalian tidak pulang? Kamu? Karena mereka ada dukungan saya. Bos Jiang, akhirnya Anda datang. Sudah lama ingin menemui Anda untuk membahas tender. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk membicarakan hal ini dengan baik? Ah, gampang-gampang. Nona cantik ini, bagaimana kalau kita bersama? Maaf, saya tidak tertarik. Bos Jiang, lihat dia menolak Anda. Kita pergi saja. Nona cantik ini mungkin Anda belum tahu. Saya Jiang Hao, Wakil Direktur Utama Grup Kowon, yang khusus menangani tender ini. Bos Jiang, selamat siang. Ini data perusahaan kami. Walaupun perusahaan kami baru berdiri, tapi kemampuan bisnis kami sangat kuat. Tapi Anda baru saja menolak saya. Saya penanggung jawab di sini. Saya bilang bisa ya bisa, saya bilang tidak bisa. Ya tidak bisa. Menyakiti hati Bos Jiang masih mau tender. Mimpi kali. Ya sudah, matikan saja niatmu. Kalian. Xiao Hui, siapa yang mengganggumu? Ayah yang akan membelamu. Ayah. Dia. Ayahmu. Apa mereka? Maaf Tuan, tanpa pakaian resmi tidak boleh masuk. Apa mereka yang mengganggumu? Bilang sama ayah. Lin Xiaohui ya diganggu. Masih minta ayahmu untuk membela. Kamu pikir ini taman kanak-kanak ya? Ya masih minta dibela, tolong dong. Ini tempat eksklusif yang datang ke sini. Semua orang ke las atas. Pakai baju ini mau menakut-nakuti siapa? Satpam mana kerja keamanan kalian bagaimana? Cepat usir dia dari sini. Lepaskan saya, atas dasar apa Anda mengusir saya? Ayah, ngapain Anda ke sini? Grup Kowon bukan sedang mengadakan tender ya, ayah datang mengawasi. Kamu yang mengawasi, kamu pikir kamu siapa? Yang paling besar di sini adalah Bos Jiang Hao. Bos Jiang. Dia adalah wakil direktur utama Grup Kowon. Masa dia harus dengar kamu? Saya pikir keputusan akhir tetap harus dengar saya. Bos Lin, kamu punya yang hebat. Kenapa tidak pernah kamu cerita? Ya bahkan Bos Jiang harus dengar dia. Ayah kamu kenapa tidak langsung bilang? Dia adalah ketua direktur Grup Kowon. Saya. Ayah, tolong jangan banyak bicara. Cepat pergi.
Sekarang pulang buat apa kamu kan datang untuk tender? Saya datang untuk tender tapi... Kalau begitu masalah ini, serahkan pada ayah. Semua dengar ya masalah tender. Serahkan pada dia. Kamu tidak benar-benar pikir kamu adalah ketua direktur grup Kowon kan? Hahaha. Ketua direktur kamu cari saya ada apa? Hari ini, saya akan hadir sendiri di tender. Dan ada tokoh penting dari Longdian ikut. Jangan sampai ada kesalahan, kamu tenang ketua direktur. Saya jamin tugas selesai. Bahkan ketua direktur bilang itu tokoh besar. Sehebat apa itu ya tidak bisa. Saya harus melayani dengan baik, dapat perhatian. Kalau begitu saya bisa langsung melesat. Saya bukan ketua direktur grup Kowon. Kamu masih punya kesadaran tidak sampai gila begitu. Bukan maksud saya. Seorang ketua direktur grup Kowon tidak ada apa-apanya. Kamu semua lihat. Orang ini benar-benar gila. Bahkan ketua direktur grup Kowon tidak dihargai. Kalau begitu kamu siapa katakan biar saya mau dengar. Benarkan. Ya. Sebenarnya saya... Ayah, jangan bicara lagi. Tender ini saya tidak ikut, bolehkan, malu saya hampir habis. Kenapa pergi belum bilang semua dengar? Kamu lepas. Saya tidak lepas. Kamu lepaskan lepas. Kenapa buru-buru apa sih? Barang yang tidak pantas dilihat. Surat undangan untuk acara tender. Ini tidak mungkin. Apakah kamu tidak salah lihat? Ini memang undangan dan spesifikasinya lebih tinggi dari kita. Tertulis undangan hitam emas kelas atas. Apakah itu namanya? Lin Haichuan. Ya, saya Lin Haichuan. Ini tidak mungkin. Ayah, ini benar. Tentu saja benar, tertulis jelas hitam di atas putih. Masa ada yang palsu? Kamu punya undangan, kenapa tidak bilang dari awal, buat saya khawatir. Undangan kecil apa yang istimewa? Kemarin direktur grup Kowon datang ke rumah untuk memberikan undangan. Apa katamu? Presiden grup Kowon sendiri datang ke rumahmu, memberikan undangan. Apa yang salah? Kamu tanya apa masalahnya, saya bilang kamu bohong. Tidak tahu buat konsep dulu. Status presiden grup Kowon sangat terhormat. Masa mungkin memberikan undangan kepada orang sepertimu? Kamu bilang apa orang sepertiku bagaimana? Sudah, jangan bicara lagi untuk masuk. Masih buat undangan palsu apa sih? Siapa bilang ini palsu? Jiang Hao. Jiang Hao yang bertanggung jawab di sini, panggil dia untuk membuktikan benar atau tidak. Saya bilang kamu ini benar-benar licik. Tidak lihat tadi bos Jiang ada urusan keluar. Siapa bilang saya pergi? Kamu datang tepat waktu, lihat undangan ini. Benar atau palsu? Kenapa kamu robek? Tentu saja palsu. Saya bilang kamu berani sekali masuk dan buat keributan saja. Bahkan undangan grup Kowon, kami berani palsukan. Ini bikin palsu. Masih berani membantah. Undangan untuk acara tender ini, semua ditangani oleh bos Jiang sendiri. Benar atau palsu dia pasti tahu. Semua undangan bentuknya sama. Tidak ada yang namanya undangan hitam emas kelas atas. Oh ya. Presiden kamu bilang undangan ini. Dia yang membuatnya khusus untukku. Cukup, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan undangan biasa. Bahkan berani mengatakan bahwa ini diberikan oleh ketua kami. Khusus dibuat, kenapa kamu tidak terbang saja ke langit? Tidak percaya ya? Baiklah, aku akan menelepon sekarang. Xiaolei, undangan ini adalah... Hei, kalian benar-benar berani. Berkumpul untuk menipu saya, beri tahu kalian segera hentikan ini. Jika tidak, saya akan mewakili grup Jiulong untuk menghabisi kalian. Jiang Hao ini cepat percepat. Saya tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Ketua kami akan segera datang, segera keluar. Jangan tidak. Saya akan menunggunya datang dan bertanya jelas. Ayah, jangan bercanda lagi, mari kita pergi. Mengapa saya harus pergi? Ini adalah ketua Xiaolei yang mengundang saya. Sudah terlambat jika mengganggu orang penting ini. Ini akan buruk, apa yang kamu tunggu, keluarkan dia. Ya. Jangan sentuh saya, apa yang kalian lakukan? Lepaskan, ayah saya sudah tua. Kamu juga keluar. Xiao Hui. Siapa yang berani mencoba lagi? Lau Cha 11, coba saja. Ayo. Berhenti. Datang begitu cepat, jika pengacau ini mengganggu orang penting. Masa depan saya tidak akan ada. Minggir, Bos Lei. Mr. Lin,
Xiaolei, kamu datang tepat waktu. Dia bilang undanganmu ini palsu. Dari mana datangnya orang gila ini? Keluarkan dia. Bos Lei, tenang, saya akan segera mengeluarkan orang tua ini. Keluar, Anda bercanda. Tentu saja ini asli, bagaimana mungkin palsu? Dengar, ini asli. Ayah, ini benar. Tentu saja asli, kapan ayah menipumu? Dia kan hanya seorang buruh biasa. Bagaimana mungkin ini? Ya Bos Lei, apakah ada kesalahpahaman di sini? Saya yang mengantarkan. Apa kesalahpahamannya? Anda yang mengantarkan. Apakah orang yang Anda maksud adalah dia? Tentu apa? Oh ya, apa yang terjadi tadi? Tanyakan sendiri padanya. Bos Lei, aku juga tidak tahu apa-apa. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia di acara tender, bercumbu dengan beberapa wanita lain. Mencoba memanfaatkan putriku. Aku sudah berbicara baik-baik dengannya, tapi dia malah merobek undangan dan ingin mengusirku. APA, benarkah ada hal seperti itu Bos Lei? Ini semua adalah kesalahpahaman. Apa kesalahpahaman? Banyak orang di tempat kejadian mendengar dengan jelas bahwa dia berkata, dia bertanggung jawab atas tempat ini. Jika dia bilang bisa, maka bisa. Bukan seperti itu Bos Lei Jianghao, aku begitu percaya padamu. Tapi kamu melakukan hal semacam ini, mulai sekarang kamu dipecat. Aduh Bos Lei, lihatlah semua tahun aku bekerja untuk perusahaan ini. Berilah aku satu kesempatan Bos Lei. Aku melihat selama ini, sepertinya kamu sering melakukan hal-hal buruk. Aku akan menyelidiki semuanya dengan jelas, datang bawa mereka semua. Bos Lei, aku salah. Bos Lei. Lin Xiansheng, acara tender akan segera dimulai, silakan duduk di kursi VIP. Lupakan saja, karena sudah kacau begini, urus sendiri saja. Lin Xiansheng. Ayah. Maafkan aku Bos Lei. Ayahku memang seperti itu. Jangan diambil hati. Bukan aku yang tidak melihat orang dengan jelas, hingga muncul pengkhianat di grup kita. Tapi, Lin Xiansheng adalah penyelamatku, tanpanya aku tidak akan ada di sini hari ini. apa? Dia adalah penyelamatmu, bukan Bos Lei. Apa kamu sedang bercanda? Ayahku adalah penyelamatmu. Bisa dibilang begitu. Apa prestasinya sampai disebut penyelamat? Meskipun kamu adalah putrinya. Tapi nanti aku akan tetap bersikap adil. Perlihatkan performa terbaikmu. Acara tender akan segera dimulai. Semua orang di sini harap bersiap. Tidak disangka ayah dari gadis itu punya hubungan seperti ini dengan Bos Lei. Sepertinya lelang kali ini tidak ada urusan kita lagi. Kalau begitu kamu salah. Tidakkah kamu melihat Bos Lei mengalihkan pembicaraan tadi? Tidak mau membahas masalah ini. Maksudmu? Bos Lei menggunakan pisau dari pria tua itu untuk menyingkirkan Jiang Hao. Memberikan gambaran dirinya sebagai orang yang sangat setia dan berbudi luhur. Ini benar-benar strategi dua manfaat sekaligus. Aku juga mendengar bahwa Jiang Hao selalu mengikuti arahan ketua dewan. Bos Lei sangat tidak puas dengan ambisinya untuk posisi itu. Sekarang utang budi sudah lunas. Tadi Bos Lei sudah mengatakannya di depan semua orang. Di tender kali ini dia akan bertindak adil. Untuk menghindari konflik kepentingan, dia juga tidak akan memilih Lin Xiaohui. Bagaimana, sudah melihat kepala naga belum? Belum, Jiege. Kenapa dia belum keluar juga? Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Anakku, apa yang sedang kamu lakukan diam-diam di sini? Ayahkah, kenapa kau ada di sini? Ini bukan tempat yang bisa kau datangi, cepat-cepat pulanglah. Apa tempat ini? Kenapa aku tidak boleh datang? Ayah kau. Tidak mudah bagi anakmu untuk sampai di titik ini. Makan nasi atau minum bubur semua tergantung pada orang-orang di dalam sana. Ayah, bisakah kau tidak membuat masalah? Benarkah? Kenapa tidak bilang dari tadi? Orang-orang di dalam sana semua ku kenal, siapa yang ingin kau kenal? Ayah akan memperkenalkanmu. Jangan ayah kau ayah kandungku. Omong kosong, tentu saja aku ayah kandungmu. Aku hanya tidak makan malam bersamamu. Tidak mungkin kau mengejarku sampai ke sini kan? Ah, tidak juga ku datang untuk bicara dengan orang-orang di dalam. Ada sesuatu yang harus kukatakan. Ayah, apakah kau tahu siapa? Orang-orang di dalam sana, itu semua orang dari Istana Naga. Apa kau tahu apa itu Istana Naga? Lupakan saja. Kau tidak akan mengerti jika aku menjelaskan Kenapa ini aku padamu. tidak mengerti? Ya, kau yang paling mengerti, oke? Lupakan, ayo pergi dulu, sudah menunggu 2 hari. Tapi tak terlihat seorang pun, ayo pergi. Ayah, kau tidak mau pergi? Aku akan membawamu pulang. Bukankah aku sudah bilang? Aku ada urusan dengan orang-orang di dalam. Ya, terserah kau saja, oke? Tapi jika kau masuk jangan bilang aku anakmu. Kamu anak ini. Hormat kepada kepala naga.
Sudah-sudah kalau orang-orang di jalan melihat ini buruk sekali. Bangun semuanya di manalah Owang? Tuan Wang sudah menunggumu sejak lama. Kepala naga ini teh dah Hong Pao kesukaanmu. Ngomong-ngomong, kenapa kau keluar begitu cepat? Bagaimana hasil pertemuan tender? Jangan bahas itu lagi, berantakan, biarkan Xiao Lei yang urus sendiri. Tidak mungkin. Dia biasanya cukup bisa diandalkan. Tidak, aku harus telepon dia dan bicara serius. Sudahlah, aku datang ke sini hari ini. Ada hal yang lebih penting, bagaimana dengan itu? Kamu tahu ada kabar tentang itu. Menurut informasi yang kudapat, tempat-tempat sumber barang itu muncul semuanya terkait dengan sebuah perusahaan keamanan bernama Longwei. Perusahaan keamanan itu. Ada data tentang penanggung jawabnya? Sangat sedikit selain tahu penanggung jawabnya, bernama Hukun. Data lainnya tidak diketahui sama sekali. Hukun ini sangat misterius. Ya, tapi aku dengar dia akan mengadakan konferensi keamanan internasional. Dia sebagai penyelenggara akan muncul pertama kali di depan publik. Aku ingin bertemu dengannya. Aku tahu kamu akan pergi. Aku tahu anakmu juga punya perusahaan keamanan. Kamu bisa menggunakan identitas itu untuk masuk agar tidak mencurigakan. Jiege bilang tempat kita diserang lagi. Jika tidak bisa menemukan perlindungan, aku takut. Aku tidak tahu. Tapi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Xiao Jie, kenapa kamu datang ke sini hari ini? Ayah kenapa baru pulang? Duduk. Bukannya sudah kubilang. Aku masuk ke sini ada hal yang ingin dibicarakan. Ayah makan pisang. Tidak mau, taruh saja. Kalau begitu minum air saja. Hari-hari aku melayani ayah tidak banyak lagi. Selagi aku masih ada, biarkan aku berbakti lebih banyak. Nah, apa yang kamu bicarakan? Jiege bilang pabrik kita diserang lagi. Tidak lihat aku sedang melayani ayah? Bicarakan nanti saja. Nak, siapa yang mengganggumu? Bilang sama ayah. Tidak apa-apa ayah, jangan khawatir. Jiege, bagaimana kalau kita melawan saja? Melawan dengan apa? Masih merasa wilayah kita hilang tidak cukup cepat? Awalnya ingin menggunakan Longdian untuk mendapatkan undangan, tapi sudah 2 hari. Bahkan bayangan orangnya tidak terlihat. Apa yang kamu bicarakan? Ayah punya undangan. Ayah, kamu tahu undangan apa itu? Benar paman, ini bukan undangan pernikahan biasa. Ini undangan konferensi keamanan dunia. Bisa dapat undangan kayak gini udah kayak mimpi jadi nyata. Ayo cek dulu cukup nggak ini. Serius nih, ini beneran. 1, 2, 3 ayah. Dari mana ayah dapat banyak undangan kayak gini? Jangan-jangan ayah yang nyuri. Apa sih, ayah nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Ini dari Longdian. Jangan bercanda ayah, Longdian mana mungkin ngasih undangan ke ayah. Jiege, lihat di sini tulisnya buat perusahaan kita Shendong Security. Bener juga, tapi kok bisa ayah yang bawa pulang? Kayaknya waktu Longdian ngirim undangan. Kebetulan ketemu ayah, suruh ayah bawa pulang. Masuk akal juga sih. Gimana, ayah nggak bohong kan? Nanti jangan bocor ya, ayah paling gengsi. Iya ayah paling hebat deh. Udah, ayah capek, besok waktu berangkat. Kasih tahu ya sekalian bawa ayah. Ayah, kok ayah ikut? Seriusan nih? Ayah kan bukan orang pentingnya kok tender malah dikasih ke orang lain. Ada apa Xiao Hui cerita sama kakak? Karena ayah aku kira hubungannya sama si Okowon Group bagus banget, tapi akhirnya tender dikasih ke orang lain. Kakak kira apa ayah kan gengsi? Kamu kan tahu tadi ayah bilang undangan ini dari Longdian. Kakak juga benar, udah siapin aja buat kesempatan berikutnya. Kalau gitu aku pulang dulu ya, Kak. Oke. Ayah siap belum? Ayo berangkat. Datang. Kenapa sih? Bukan ayah. Kamu pakai baju gitu mau pergi? Iya, kenapa? Yang datang ke acara ini semuanya orang-orang penting. Pakai baju gitu nggak bakal dibolehin masuk. Ayah punya undangan cuma acara biasa, masa nggak dibolehin masuk, ayo. Ayah nanti. Jangan sembarangan ngomong ya. Tahu kok, tenang aja. Ayah ngapain sih? Di sini kan banyak orang penting. Bisa nggak sih jangan makan terus? Kenapa nggak boleh makan, kan makanan di sini buat dimakan. Kapan si Hukun itu datang?
Ayah, kecilkan suara Bos Hu sekarang ini di dunia keamanan. Orang besar seperti dia mana bisa disebut namanya langsung. Orang kan punya nama biar dipanggil. Kamu nggak ngerti dia itu punya. Baking dari Longdian. Longdian? Jangan-jangan ada mata-mata? Nggak mungkin deh. Kalau nggak ada Longdian di belakangnya mana mungkin dia bisa berkembang. Sampai sebesar sekarang ini katanya. Nanti petinggi Longdian juga akan hadir di acara ini. Oh iya ayah, hadiah yang aku minta kamu bawa. Kamu bawa nggak? Ayah, hadiahnya. Iya itu loh yang aku pilih buat Bos Hu. Barang antik itu jangan-jangan kamu lupa bawa. Ayah, besok ingat bawa hadiahnya ya. Wah, aku benar-benar lupa. Lagi pula itu bukan barang bagus-bagus amat apa sih. Kalau gitu nanti aku mau kasih apa ayah? Kamu nggak tahu betapa pentingnya acara ini buat aku. Kalau aku nggak bawa hadiah orang-orang bakal mikir apa? Bos Hu bakal mikir apa? Aku tadinya mau manfaatin acara ini untuk kejalin hubungan. Jangan cuma minum koktail. Enak sih. Kerjaan keamanan ini gimana sih? Siapa aja bisa masuk. Iya nggak lihat-lihat ini, tempat apa barang-barang di sini. Bisa sembarangan diambil? Maaf ya, sekarang aku gantiin yang baru. Zhang Pengzhao, hai. Kamu siapa? Teman sekelas aku, Lin Haichuan. Oh, kamu Lin Haichuan ya? Iya, wah sudah lebih dari 20 tahun lulus. Lama nggak ketemu, semuanya baik-baik aja kan? Ketemu atau nggak kayaknya nggak terlalu penting deh gimana. Sekarang datang ke sini buat makan minum gratis. Wah, ngomong apa sih? Makan minum gratis apanya? Aku diundang kok, sudah lama nggak ketemu. Kamu masih aja bicara pedas. Kamu bilang siapa pedas? Di sini main tepuk-tepuk. Orang di depanmu ini adalah bos dari perusahaan keamanan Huanyu. Bos Hang. Anda bos dari perusahaan keamanan Huanyu. Aku Lin Yingji dari perusahaan keamanan Zhendong. Dia ayahku nggak ngerti sopan santun. Mohon dimaklumi. Ada yang salah nggak sih? Perusahaan kecil kayak gini bisa ikut acara besar kayak gini. Perkataanmu keterlaluan, anakku. Bos Zhang, Anda benar, perusahaan kami harus berusaha mengejar perusahaan Anda. Dengar Laolin, dengar nggak, sudah tua. Masih belum sepintar anakmu. Kamu masih pikir seperti dulu jadi ketua kelas. Masyarakat sekarang beda sama di sekolah dulu. Sekarang masyarakat ada kelasnya. Apa sih kelas-kelas itu? Kan cuma makan dan hidup aja. Iya, kalian berdua datang hari ini. Nggak mungkin datang tangan kosong kan? Sebenarnya kami udah siapin, tapi lupa bawa. Iya. Ah udah deh, udah. Nggak ada yang nggak ada, ngapain cari alasan jelek. Bohong kayak gitu cuma bisa ngecoh anak kecil. Aku nggak. Nggak ada ya udah, keluarin aja. Biar semua orang lihat, ngomong doang semua bisa. Aku. Siapa bilang kami nggak bawa hadiah? Ini Laolin. Ini hadiah yang kamu bawa hebat. Beneran hebat, ketua kelas, emang ketua kelas. Hari ini beneran bikin aku kagum. Ayah, kamu bercanda sama aku. Bos Hu kan punya usaha besar kamu. Suruh aku kasih barang jelek gini, kamu nggak takut perusahaan anakmu bangkrut lebih cepat ya? Apa sih barang jelek ini? Barang berharga. Barang berharga apa, bungkus aja nggak ada. Berkarat lagi di pinggir jalan 10.000 dapat 3. Barang kecil aja lebih bagus dari Kamu ini. nggak ngerti karat di atasnya. Mewakili sejarah endapan dan warisan. Kalau bukan karena kamu anakku, aku nggak akan keluarin ini. Oke ayah, jangan ngomong lagi. Ayo kita simpan Jangan, ini kan bapakmu. Yang siapin dengan hati-hati buat Bos Hu. Simpan ngapain, siapa tahu bikin Bos Hu terkejut, hahaha. Ribut-ribut Chen-Lao kayak apa sih? Chen-Lao datang. Pertemuan keamanan yang bagus kok bisa. Ada orang kayak gini masuk Chen-Lao, kamu nggak tahu dia. Katanya punya harta karun mau kasih ke Bos Hu. Dia punya harta karun apa iya? Master penilai benda antik Chen-Lao sudah bilang cepat simpan. Benda tak berguna milikmu itu. Lambat tunggu dulu Chen-Lao. Apa bagusnya benda ini? Sebuah benda tak berguna betul. Benda ini juga tidak berharga, jangan sampai mengotori tangan Anda. Apakah benda ini milikmu? Bukan punyaku, lalu punya siapa lagi? Ayah, kenapa bisa bicara begitu? Chen-Lao, maaf ya ayahku, dia tidak mengerti etika. Tidak. Saya ingin melihat benda ini. Kalau Chen-Lao Injimeli tentu saya boleh. Ayah. Kalau benar-benar ingin melihat hari ini, akan kuberi kamu kesempatan membuka wawasan. Ayah. Bagus sekali, Lin Haichuan bilang gemuk. Kamu malah semakin sombong ya. Chen-Lao ingin melihat. Itu memberikan muka padamu, jangan mendapat untung.
Masih berlagak manis ini, hanya sebuah benda tak berguna. Kamu benar-benar menganggapnya sebagai harta karun Chen Lao. Jika Anda ingin melihat harta karun, lebih baik lihat dulu milik kami. Langit membuka mata. Membiarkanku di sisa hidup ini bisa menyaksikan. Harta karun selevel ini, sungguh luar biasa. Lumayan kau punya sedikit kejelian. Ayah tolong jangan bicara lagi. Chen Lao, apa yang barusan Anda katakan aku tidak salah dengarkan? Betul Chen Lao, bagaimana mungkin orang seperti dia memiliki harta karun? Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu meragukan penglihatanku yang sudah tua? Mana berani aku? Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku kalau Anda ingin melihat harta karun. Lebih baik lihat dulu aku ya ayo. Hanya barang-barang tak berguna seperti kalian. Masih berani dibandingkan dengan harta ini. Benar-benar bercanda sudah. Bilang pun kalian tidak akan mengerti tuan. Boleh minta pindah tempat? Aku ada yang ingin dibicarakan denganmu. Ayo pergi ayo. Ini apa aku tidak salah lihat? Punyaku malah jadi sampah miliknya berubah jadi harta. Padahal aku beli seharga 30 juta. Bocah dari mana asal hadiah ayahmu itu? Aku juga tidak tahu. Dia seorang satpam dari mana bisa dapat harta karun? Tuan boleh saya tanya dari mana asal harta karun ini? Apa hubungannya denganmu? Karena aku sangat suka dengan harta karun ini. Angkanya terserah kamu tulis. Apa aku bilang mau menjual? Simpan saja. Harta yang kuinginkan belum pernah luput dari genggamanku. Cari tahu asal-usul harta ini. Apa yang kau katakan? Bau apa ini? Durian rasanya enak, cobalah. Hei, ini tempat yang elegan. Bisa lebih perhatikan sikapmu. Hei ayah, kenapa pulangnya cepat sekali Chen Lao? Apa yang dia katakan Tentu padamu? saja dia tahu itu palsu. Dia diusir saja. Siapa bilang dia ingin membeli barangku? Aku yang menolaknya. Apa maksudmu? Chen Lao ingin membeli tapi kau menolaknya. Dia meletakkan cek di depanku. Suruhku mengisi sesuka hati tapi kau ambil saja. Ayah sudah bilang barang ini untuk diberikan padamu, bagaimana mengurusnya? Serahkan padamu. Chen Lao ingin membeli. Dia tidak mau menjualnya. Bahkan bilang cek diletakkan di depan. Suruhmu menandatangani, sesuka hati Xiaolin simpan baik-baik. Mungkin saja ini harta warisan ayah untukmu. Ayah jangan berlebihan. Chen Lao tidak tertarik ya sudah. Kenapa kau selalu berbohong? Ayah tidak berbohong. Hei, ini bukan ratu koleksi. Suya. Suya, dia terkenal sebagai kolektor besar di ibu kota hari ini. Kenapa ada waktu ke Beihai? Kau tidak tahu katanya. Perusahaan keamanan untuk barang-barangnya dikelola oleh perusahaan Long Wei dan katanya dia punya hubungan baik dengan Bos Hu. Kalau begitu dia adalah dewa kekayaan dari Long Wei Security, siapa yang tidak tahu? Dan aku juga tahu. Bos Su sudah lama menjanda selalu. Berencana menikah lagi. Bagus. Ayah, apa yang kau lakukan? Bisa lebih perhatikan penampilanmu, aku tahu dia bagus. Tapi dia siapa? Kau siapa? Aku siapa lagi? Apa yang terjadi kamu tidak tahu apa-apa ya? Manusia itu yang paling penting adalah punya kesadaran diri benar. Dia itu ratu koleksi yang terhormat. Asetnya triliunan, kamu ini ayam kampung. Masih mau cocok sama burung phoenix. Kalian ini ngomongnya gimana sih? Sekarang sudah abad 21 masih mikirin cocok atau enggak. Suya meskipun cuma orang kaya biasa. Tapi keluarga kami baik, kami tidak sombong. Meremahkannya. Laolin ngomong panjang lebar. Ternyata kamu pikir Bos Su tidak cocok sama keluarga kita. Ayolah ayah, jangan bicara lagi, cepatlah ke sana. Makan lebih banyak. Kenapa kamu dorong aku rasa cocok banget. Ya, sangat cocok. Ya, Xiaolin ke sana sama ayah, bantu jodohin. Ayah, apa yang harus aku katakan? Agar kamu mengerti kita dan mereka. Bukan dari dunia yang sama. Kita tidak cocok. Apa yang tidak cocok itu dia? Bukan ayah. Kamu demam lagi ya? Aku tidak sakit, demam apa? Kenapa kamu ngomong ngawur? Ayah tidak ngomong ngawur, ayah ngomong benar.
Benar apa ayah? Hari ini kalau bukan karena perusahaan kita, mana bisa kamu masuk kalau bukan aku? Kamu sudah diusir. Nah, kamu lihat ayah seperti itu. Aku tidak melihat seperti itu. Bagaimana lagi aku melihatnya? Kalau tidak dicoba mana tahu ini menyangkut masalah kebahagiaan seseorang. Sudah Laolin, anak muda itu malu. Itu wajar, coba kamu ke sana. Ya Laolin. Kamu yang senior 1 bisa 2. Tunjukkan gaya kamu dulu ngejar cewek cantik. Aduh, aku sudah lama sabar sama kalian. Jangan pikir kalian teman ayah, aku tidak berani apa-apa. Hei kamu anak kecil. Lin Yingjie ngomong sama orang tua gimana aku rasa mereka ngomong. Masuk akal kamu malu, biar aku saja. Xiao Su. Ayah. Apa yang kamu lakukan? Jangan bicara lagi ayah, jangan berteriak. Kamu ingin membunuhku ya? Bagaimana orang ini bisa masuk, dia gila ya? Bahkan bos Su berani dia panggil sembarangan. Katanya ayahnya Lin Yingjie tadi. Hampir saja diusir anaknya bisa sesukses ini. Hasilnya tidak mudah dapat ayah seperti yang tidak tahu sopan santun, sial banget. Ayah, kamu memang ingin melihat aku kehilangan muka. Baru senang ya. Anak ini pernikahan yang normal. Apa yang malu-malu lagi pula? Aku kan hanya ingin yang terbaik untukmu. Apa hubungannya dengan aku? Laolin, jangan-jangan kamu ingin memperkenalkan anakmu ke bos Su? Dasar Laolin. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Kamu ingin anakmu jadi gigolo. Kamu ngomong apa sih, udah deh. Aku juga tidak mau banyak bicara, Xiao Su. Ayah, kamu gila. Jangan main-main. Meskipun kamu ingin kaya, jangan libatkan kami. Ini urusan pribadiku, apa hubungannya? Xiao Su Anda? Kalau karena kecerobohanmu, bisnisku terganggu, aku tidak akan diam, bos Su. Orang ini tidak tahu apa-apa. Selalu ngomong sembarangan, Anda jangan. Diperhatikan. Iya bos Su, tenang, aku akan mengusirnya. Kalian ngomong apa sih? Maaf sekali bos Su, ayahku. Anda kok bisa datang ke sini, senang sekali bertemu dengan Anda. Sungguh senang sekali. Hari ini ada kabar gembira lagi. Apa kabar baiknya, cepat ceritakan. Hari ini aku memperkenalkan. Pemuda berbakat, ayah, jangan bicara lagi. Orang yang Anda pilih pasti luar biasa, siapa ya? Ini anakku Lin Yingjie. Ayah. Bos Su, ayahku ini biasa suka bercanda. Halo, namaku Suya. Anda ini. Cepatlah perkenalkan diri, siapa tahu nanti jadi mertua kamu. Masa iya kamu kira apa? Nggak ada apa-apa. Halo, nama saya Lin Yingjie. Sangat terhormat bertemu dengan Anda. Dasar kamu udah deh. Saya dan Xiao Su masih ada urusan, kalian ngobrol aja. Laolin ini ternyata kenal bos Su. Ayah, kamu kenal sejak kapan? Saya juga nggak tahu. Kok tiba-tiba ke sini? Jangan-jangan ada tugas lagi. Pintar. Tenang, saya jamin rahasia. Saya ingat kamu punya anak perempuan belum nikahkan. Nunggu Anda yang kenalin. Saya yang putuskan biar kamu sebagai mertua. Coba tes dulu Xiao Jie sini. Xiao Su cari kamu. Bos Su, panggil kalian di sini, ayah pelan-pelan makan. Saya duluan ya. Ini. Ayah, kok bisa bos Su yang ngasih air ke kamu? Bos Su, maaf ya ayah, saya ini kurang ngerti aturan gini aja. Saya bawa dia pergi sekarang. Ayo. Ayah bawa saya ke sini ngapain lagi, mau jodohin kamu? Ayah ngomong apa sih? Kamu siapa jodohin saya bos Su itu? Karena kamu udah tua kasih muka. Cuma bercanda kok, kamu serius. Siapa bilang kami ngobrolnya seru? Kalau kamu setuju, bisa langsung ketemu anak perempuannya. Saya setuju, buat apa? Dia siapa kita ini? Kondisinya gimana, jangan ganggu saya. Gini deh, kamu udah makan? Udah ribut juga, sekarang saya antar pulang. Bilang jangan ganggu saya. Susu bos Su, ini anak saya Su Kingkyu. Ada waktu ngobrol sebentar. Senang bertemu denganmu. Eilo. Nama saya Lin. Dia Lin Yingjie, dasar kamu. Lihat cewek cantik langsung gak bisa ngomong, nanti dia gak ada waktu. Dia mau anterin saya pulang. Siapa bilang? Bukan kamu tadi yang bilang. Tadi aku bilang ayah jangan pulang terlalu cepat.
Nanti di sini ada udang bakar ayah kan. Suka banget makan udang kan? Iya ayah. Oke kalian ngobrol aja, aku mau lihat udangnya. Sudah matang belum? Laolin gak kelihatan ya kamu sama Bos Su. Hubungannya lumayan dekat ya? Kapan kamu kenal orang besar kayak gitu? Balik-balik kasih kenalan dong. Kalau ketemu Bos Su aku harus bilang ke semua orang. Gak capek apa aku? Laolin, gaya bicaramu agak berlebihan ya. Jangan-jangan kamu kenal orang besar lainnya juga? Orang besar yang aku kenal banyak banget. Dengarkan aja dia ngomong. Lihat siapa yang datang. Mereka kenapa datang? Jangan-jangan cari aku. Aku nggak bilang mereka aku mau datang. Laolin, kamu agak berlebihan ngomongnya. Kamu tahu siapa mereka? Mereka adalah saudari Leng, penjaga Beihai sekarang Ali Bella dari cantik dan berbakat. Bahkan wali kota kita aja harus hormat sama mereka. Kalau aku bisa nikah sama mereka seumur hidup, kaki patah pun aku rela. Udah deh, kamu tahu siapa mereka? Orang biasa. Mana bisa masuk mata mereka? Terakhir, ada sekelompok yang ngejar-ngejar mereka. Langsung dipukul sampai masuk rumah sakit nggak mungkin. Itu terlalu kasar, lihat. Mereka mendekat ke kita kali ini. Jangan ada yang rebut aku ya. Halo Dua Komandan, namaku Sahai, sangat terhormat bisa bertemu dengan kalian. Paman kenapa datang ke sini nggak bilang sama kami? Jangan panggil paman, bikin aku tua. Xie bisa nggak jaga image? Banyak orang di sini. Kalau ketahuan wartawan gimana? Betul, kamu tahu nggak? Ini bisa bikin Dua Komandan kena imbas buruk. Lepaskan tanganmu. Kami sih nggak apa-apa, tapi takut Lin Xiansheng kena gosip. Aku nggak salah dengar kan? You can Commandant. Dia cuma satpam, ada apa yang perlu dikhawatirkan? Kalian nggak ngerti, paman bisa dibilang penyelamat kami. Dia punya kemampuan apa? Kalian nggak ngerti dulu, kalau bukan paman ngajarin kami kungfu, kami nggak akan seperti sekarang. Udah deh, jangan ngomong besar kungfu kamu. Ngajarin senam pagi aja udah cukup. Kenapa aku nggak bisa ngajarin dia kungfu? Kungfu yang aku ajarin hebat kok. Yang penting kedua atasan ini berbakat luar biasa. Adalah bakat bela diri yang langka. Apa hubungannya denganmu? Benar. Sudahlah, udang bakar di sana sudah matang. Cepat makan. Oke. Paman, sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa kamu langsung pergi begitu saja? Ya. Aku sih ingin ngobrol, tapi mungkin ada orang yang tidak senang. Hahaha. Mereka sih tidak penting. Ini apa aku sedang bermimpi? Lao-so cubit aku dong. Oke, kenapa pakai tenaga begitu? Ternyata ini nyata. Bukankah ini dua bersaudara Leng dari penjaga Beihai? Apa ayahku bergaul dengan mereka? Yingjie, kamu kenapa? Bos Su Mafia. Ayahku yang tidak punya otak itu mungkin akan membuat masalah lagi untukku. Tidak punya otak dan membuat masalah, kamu yakin? Apakah ini Lin Xiansheng yang aku kenal? Anda tidak tahu, ayahku sepanjang hari hanya membuat masalah untukku. Setiap kali aku yang membereskan kalau aku tidak mengurusnya. Entah berapa kali dia akan dipukuli. Yingjie, sepertinya kamu ada sedikit salah paham tentang Lin Xiansheng. Ada sedikit kesalahpahaman. Aku anaknya, bagaimana aku tidak mengenalnya? Sekarang ini aku hanya ingin mencari pasangan untuk ayahku. Untuk mengurusnya dengan baik, tapi dengan sifat buruk ayahku. Wanita mana yang bisa tahan? Bisa saja. Apa? Bagaimana kabar penyelidikannya, Sekretaris Tua Sekretaris Chen Lao? Menurut informasi yang saya dapat, harta itu terakhir kali muncul di rumah Suyanona Su di ibu kota. Apa dia seorang penjaga yang rendah? Bagaimana bisa berhubungan dengan keluarga Su? Jangan-jangan dia yang mencurinya? Sangat mungkin. Berani sekali. Cepat tangkap dia. Paman, kami datang untuk memberikan hadiah kepada Hukun. Kamu datang untuk apa? Jangan-jangan sedang menjalankan tugas. Pintar. Sangat menarik, paman. Ajak aku dong, Xieyue. Kakak kamu di sini hanya akan mengganggu. Lin Xiansheng, kami tidak akan mengganggumu. Kami pergi dulu, kalau ada sesuatu panggil kami ya. Lin Xiansheng benar gone. Tolong ikut kami. Ada apa? Ada atau tidak kamu sendiri tidak tahu. Apa maksudnya saya punya undangan? Kenapa kamu merobeknya? Robek lagi? Kenapa? Saya lihat kamu ayahnya Bos Lin. Saya sudah cukup menghormati kamu. Kalau tidak untuk orang seperti kamu, saya sudah lama pukul. Tunggu, jelaskan saya orang seperti apa. Kamu mencuri masih ada alasan. Siapa yang mencuri kamu harus jelaskan. Bos su ayah saya mungkin lagi berbuat salah, saya harus pergi lihat.
Sekretaris Huang ini bagaimana? Bos Lin, kamu datang tepat waktu. Ayahmu mencuri sudah cukup. Masih tidak mau bekerja sama dengan penyelidikan kami. Jangan fitnah orang baik. Ayah, kenapa kamu bisa lakukan ini? Saya benar-benar tidak. Ada atau tidak bukan kamu yang bilang bahwa dia pergi. Saya mau lihat apa yang saya curi. Tidak disangka ini Laolin. Tangan dan kakinya tidak bersih meskipun bagaimana juga. Tidak boleh mencuri barang orang lain padahal dia satpam. Ini bukan menjaga diri sendiri mencuri ya. Kamu bilang kamu anaknya. Kamu juga bos, ayahmu mau beli apa? Kamu biarkan dia beli, tidak perlu sampai dia mencuri. Anak yang punya perusahaan keamanan. Tapi punya ayah pencuri ini kalau tersebar. Siapa yang mau kerja sama dengan kamu? Kali ini benar-benar merugikan saya. Yingjie, ada apa? Ayahmu mana? Ayah saya. Bos Su, Anda juga datang untuk ini ya? Pencurinya sudah ditangkap. Pencuri? Anda datang untuk barang berharga itu kan? Tidak mungkin ayah saya mencuri barang Bos Su. Tenang, orang dan barang sudah ditangkap. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Anda tidak kehilangan barang berharga. Tidak ada. Kalau begitu ayah saya difitnah ini. Lepaskan dia. Apa Lin Xiansheng ditangkap? Ini. Lin Xiansheng sekarang di mana? Cepat bawa saya. Baik. Sudah sampai sini masih bandel. Aku sarankan kamu cepat jujur. Kalau tidak jangan salahkan aku. Kamu mau aku ngaku apa? Masih berani keras kepala. Kamu baru akan menyesal setelah melihat peti mati. Aku sarankan kamu pikir dulu sebelum bertindak. Yang seharusnya aku sarankan adalah kamu. Jangan kira ini di Beihai. Tidak ada yang tahu kejahatanmu, kamu tidak tahu kan? Chen Lao kenal Bos Su. Maksudmu aku mencuri barang Xiao Su? Sudah kapan ini masih gaya-gayaan? Sebut Xiao Su, kamu berani menyebutnya. Kenapa aku tidak boleh menyebutnya? Kamu jangan kira ada anakmu. Aku tidak berani, apa-apa anakmu tidak ada apa-apanya. Kalau sampai orang tahu, dia punya ayah pencuri, coba tebak. Bisnis keamanannya akan bagaimana? Kamu sebaiknya tanya Xiao Su, apakah dia benar-benar kehilangan barang? Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Bos Su adalah ratu koleksi. Mana mungkin dia punya hubungan dengan orang sepertimu? Jangan-jangan barang itu dia yang memberimu. Benar, Xiao Su yang memberiku. Awalnya aku tidak berniat menerimanya. Dia yang memintaku menerimanya, terpaksa aku terima dengan berat hati. Masih saja membual. Kamu benar-benar keras kepala. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Aku sarankan kamu jangan sembarangan. Aku takut nanti kamu akan berlutut memohon padaku. Aku ingin lihat akhirnya. Siapa yang akan berlutut memohon? Berhenti Bos Su. Chen Lao, kalian datang, tenang saja. Aku akan membuat orang tua ini bicara. Kalian datang. Hei, ada urusan apa kamu? Kalau tidak jujur segera kuhabisi kamu. Lin Xiansheng, kamu baik-baik saja? Ayah kamu bagaimana? Baik-baik saja, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi Bos Su, kenapa kamu melepaskannya? Kamu sebaiknya cepat diam. Barang itu memang miliknya. Siapa bilang barang saya dicuri? Tapi saya sudah cek barang itu milik Anda. Apakah saya tidak boleh memberikannya kepada orang lain? Apa barang itu Anda yang memberikannya kepada dia? Ada masalah apa? Tapi saya sudah cek dia cuma seorang satpam. Apa hubungannya dia satpam atau bukan dengan kamu, saya ingin tahu. Tanpa ada bukti apapun. Siapa yang memberi kamu hak untuk menangkap orang sembarangan? Kamu lihat Ken Lao, kenapa yang Ken Lao yang menyuruh kamu menangkap orang? Mana mungkin. Sekretaris Huang, apa ini ulahmu? Ya saya sendiri. Saya bilang juga mana mungkin Chen Lao melakukan hal seperti ini. Kamu ini sok jagoan bertindak semaunya sendiri. Orang seperti ini menurut saya lebih baik dipecat saja. Jangan Bos Su, jangan Bos Su, jangan Bos Su. Kamu minta ke saya buat apa? Siapa yang sebenarnya kamu sakiti? Apakah kamu masih belum mengerti? Mr. Lin, tolong maafkan saya kali ini. Barusan saya bilang apa ada orang yang akan berlutut minta maaf ke saya. Sekarang kamu percayakan sudah. Kalian urus sendiri, saya ada hal penting. Ayah. Chen Lao, kamu tahu harus bagaimana kan? Ya sini bawa dia pergi. Mr. Lin jangan. Ayah bos, sudah bantu kita besar-besaran. Kenapa kamu malah pergi begitu saja tanpa bilang terima kasih? Saya memang tidak mencuri, lagi pula kami sudah kenal dekat. Tidak perlu sungkan. Kamu ayah. Ini bukan tempat duduk, kita ke belakang saya. Bukan, bisa duduk di mana saja. Tunggu dulu. Tempat duduk ini memang bebas, itu benar. Tapi bukan untuk pencuri seperti kamu. Ini kan rapat keamanan. Membiarkan pencuri duduk di sini, itu sama saja menampar muka.
Simiwa yang hadir di sini benar-benar. Kamu bicara soal kejadian tadi ya kejadian tadi. Itu cuma salah paham. Ya itu cuma salah paham kalau tidak. Ayah saya mana mungkin bisa kembali. Sudahlah siapa tahu bagaimana dia bisa kembali. Mungkin Chen Lao yang baik hati. Kasihan melihat kalian lalu membebaskannya ya. Kamu lihat pakaianmu ini tidak cocok dengan pakaian kami Simiwa yang hadir di sini kamu memang tidak pantas. Duduk di sini. Ayah kita ganti tempat duduk. Teman sekelas lama kami diundang. Kenapa kalian tidak mau kami duduk? Jangan sok akrab, aku malu punya teman sekelas seperti kamu. Bahkan kalau kamu punya undangan. Semua orang di sini punya tingkatan. Baris ini baris depan siapa di sini. Bukan ranking keamanan. Tapi CEO top 10. Perusahaan anakmu itu. Paling cuma bisa duduk. Di depan toilet hahaha. Zhao sudah cukup kita kan seprofesi. Hari ini ayahku susah payah datang perlu begitu. Aku gini kenapa? Kalau nggak bisa ya diam kalau ayahmu. Seperti bos Hu aku bakal sujud. Sepatu juga bisa. Hukun juga nggak istimewa. Berani nama bos Hu kamu sebut langsung. Apalagi hari ini ada orang penting dari Longdian seperti kamu. Pencuri kecil nggak pantas. Tinggal di sini usir dia. Jangan macam-macam. Serang bos Hu datang. Bos Hu Anda datang. Bos Hu ini, saya siapkan untuk Anda. Karya kaligrafi Tang Bohu Bos Hu ini, saya siapkan untuk Anda. Lukisan pemandangan Tang Bohu ini Tang Bohu. Ya ampun ini asli Tang Bohu. Harganya minimal puluhan juta pantas Zhao dan Bos Hang. Langsung royal. Baik-baik kalian baik hati. Kasih barang palsu berani juga. Ayah ngomong apa? Memang begitu. Udah diam kamu ngomong apa? Kenapa aku ngomong yang benar? Ini memang palsu. Ayah gimana tahu? Jangan sembarangan ngomong. Sederhana yang asli semua aku beli. Apa? Dengerin semua dia ngomong kayang lawak. Main-main tahu nggak harga lukisan Tang Bohu? Minimal miliaran bilang semua kamu beli. Ya aku suruh orang. Semua beli simpan di museum. Semua beli simpan di museum. Ayah kalau diam nggak ada yang bakal ngira kamu bisu. Aku nggak ngomong sembarangan. Bos Hu kamu lihat nggak dua orang ini? Mereka cuma datang buat bikin ribut bos Hu aku minta banget. Usir mereka keluar. Hu kalian ini lucu banget. Pakai barang palsu. Kasih ke orang nggak boleh dikomentarin ya anak baik. Keluarin harta kita biar mereka lihat. Ayah sampai kapan mau mempermalukan diri? Aku nggak bercanda. Sudah cukup semua harta yang kudapat. Akan kulelang untuk amal. Dana yang terkumpul akan disembahkan ke darah miskin. Ya. Ayah mending pulang dulu aja. Gak acara belum selesai pulang apaan. Nanti usahakan jangan banyak bicara. Ya sudah. Aduh Laolin aku beneran nggak ngerti. Kamu masih ngapain di sini? Kamu masih mau melelang harta? Kalau ada yang suka memang bisa dibeli. Di sini barang-barangnya harganya jutaan. Kamu sanggup beli nggak? Jangan bilang gitu walaupun dia nggak cukup. Kan ada anaknya ya Bos Lin. Perusahaan anakmu juga nggak terlalu kaya. Aku takut nanti malah bikin perusahaan anakmu bangkrut. Gak apa-apa kalau bangkrut paling-paling aku yang nafkahin dia. Sekarang mari kita sambut barang lelang pertama kita. Guci tembakau giok dari awal dinasti Qing. Harga mulai 2 juta. 3 juta 3 juta sekali. 3 juta 2 kali 3 juta 3. 5 juta. Selamat Bos Hang. Sama-sama. Barang lelang kita berikutnya. 7 juta 3 juta 4 juta 6 juta. 8 5 juta. 1 juta. 853 kali. Aduh Laolin ini lihat aja. Lelang hampir selesai kita semua, dapat banyak barang, sedangkan kamu nggak dapat apa-apa. Utamanya nggak ada yang suka barang-barang biasa ini. Aku nggak tertarik. Kamu nggak tertarik atau nggak punya uang? Siapa bilang kita nggak punya uang ayah? Kalau ada yang suka bilang aja. Aku yang beliin. Nah ini baru anak Lin yang baik bos, Hu kata pihak Longdian. Akan ada utusan khusus yang datang untuk memberikan ucapan selamat mereka sedang dalam perjalanan. Muncul? Biarkan muncul di akhir sebagai penutup. Baik. Sekarang kita menyambut item lelang terakhir dalam acara ini. Patung emas Dewi 1000 tangan. Barang ini dibuat pada masa dinasti Liang Selatan. Meskipun telah berusia ribuan tahun tetap terawat dengan baik. Bentuknya sangat indah. Sangat bernilai untuk dikoleksi. Aku pergi barang selevel ini muncul. Barang ini sangat berharga. Benar-benar barang langka yang sulit ditemukan. Patung emas Dewi 1000 tangan. Hei ini barang bagus. Ayah kamu tidak akan membeli ini kan? Barang bagus tentu harus diambil. Semua orang tahu itu barang bagus. Tapi ayah kamu tahu berapa mahalnya. Barang ini tidak bisa didapatkan tanpa ratusan juta. Kamu mau membuat perusahaan saya bangkrut. Kenapa kamu buru-buru? Tidak ada yang bilang kamu yang beli, saya yang beli, tidak apa-apa. Kamu yang beli. Patung emas Dewi 1000 tangan. Harga awal 200 juta. 220 juta. Hei Direktur Lin, ayahmu sangat menyukainya. Kamu tidak segera menunjukkan bakti.
230 juta. Hei Direktur Lin, perusahaanmu baru saja didirikan. Apakah kamu punya uang tunai sebanyak itu? 260 juta. Bos Hu sudah bertindak, ada yang lebih tinggi lagi. 260 juta sekali, 260 juta dua kali. 300 juta, 300 juta. Ayah kamu gila. Ayah tidak gila. Hei Lau Lin, meskipun kamu ingin bersaing, tidak bisa sembarangan menaikkan harga. Lelang bukan mainan, jika akhirnya tidak ada uang yang cukup untuk membayar. Akan dikenakan denda 50%. Saya. Xiao Lin, ayahmu hanya seorang satpam. Tidak mengerti apa-apa, kita tidak menyalahkannya. Tapi kamu berbeda. Kamu harus berpikir matang-matang. Jika kamu ingin melanggar kontrak, maka kita, orang dewasa, tidak menghitung kesalahan kecil, tidak akan menyalahkanmu. Jika karena gengsi perusahaanmu bangkrut, kehilangan masa depan, apakah itu sepadan? Bos sakau saya. Baiklah semua orang, hadiah ini sangat aku sukai. Tolong hormati aku 5 miliar. Bos Hu adalah pemimpin di dunia keamanan kita. Dia sudah berbicara seperti itu, sepertinya tidak ada yang berani menaikkan harga lagi. Betul, harganya sudah begitu tinggi. Sepertinya tidak akan ada yang menawar demi hubungan baik kita beri pada Bos Hu. 5 miliar sekali. 5 miliar 3. 6 miliar. Bukankah ini melawan Bos Hu? Ini bagaimana dia bisa bertahan di dunia keamanan nanti? Benar-benar cari mati. 6 miliar. Ayah, apakah kamu gila? Ayah tidak gila. Apa kamu yakin ingin melawanku ini? Bos Hu, Anda salah paham. Penjaga keamanan ayahku ini bertindak sendiri. Bahkan tidak bisa menghentikannya dan perusahaan saya tidak punya banyak uang nganggur. Baiklah, karena kamu masih muda. Aku beri kamu kesempatan lagi 8 miliar. Terima kasih Bos Hu. Nah, kenapa kamu berterima kasih padanya? Barang yang disukai ayahmu segera direbut orang lain. Ayah, jangan bicara lagi. Kenapa aku tidak boleh bicara? Barangnya hampir direbut. 9 miliar. Selesai sudah. Masih bilang tidak melawanku. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Lelang terbuka, siapa yang tertinggi dapat. Kalau kamu benar-benar suka, aku tidak akan menghalangi. Kamu. Ayah, jangan bicara. Bos Hu ini otoriter pelit. Menurutku dia pasti mati kali ini. Siapa yang tidak setuju? Bos Hu sudah lama berbisnis, memiliki banyak koneksi di Beihai. Membunuh mereka seperti membunuh seekor binatang. Gigi yang tajam. Sudah lama tidak ada yang berbicara denganku seperti ini. Karena sudah sampai pada titik ini. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. 10 miliar. 10 miliar sekali. 15 miliar. 10 miliar 3 kali. Selamat Bos Hu. Aku baru saja menawar 15 miliar, kenapa hanya 10 miliar yang sah? Maaf, untuk menghindari penawaran jahat. Harga maksimal lelang kali ini adalah 10 miliar. Jadi harta karun ini menjadi milik Bos Hu. Tawaran jahat? Aku belum pernah mendengar aturan seperti itu. Sekarang kamu sudah tahu. Ini jelas mempermainkan orang. Apa masalahnya jika aku mempermainkanmu? Di seluruh lingkaran keamanan. Siapa yang berani tidak memberiku sedikit rasa hormat? Bos Hu, silakan terima. Oh bagus, memang benda yang luar biasa. Selamat Bos Hu. Aku protes. Aku protes. Ayah, jangan bicara lagi. Aku punya alasan mereka tidak adil, aku hanya ingin memprotes. Diam. Berisik sekali, apa kalian tidak tahu sopan santun? Bagaimana kalau mengganggu utusan istana naga? Mari kita usir mereka semua. Bos Hu ini salah paham. Utusan istana naga tiba. Pemimpin naga, kenapa pemimpin naga ada di sini? Selamat datang utusan Istana Naga. Hari ini bisa bertemu dengan utusan. Benar-benar suatu kehormatan besar bagi saya. Ngomong-ngomong utusan, saya sudah menyiapkan hadiah spesial untuk Anda. Saya harap Anda mau menerimanya. Ternyata benar patung Buddha 1000 tangan emas berkilau. Tidak disangka bisa melihat benda ini di sini. Bos Hu telah bersusah payah untuk mendapatkan benda ini. Meskipun di lelang ada gangguan, ada anjing dan kucing liar yang mengacau. Tapi karena ini adalah hadiah untuk Anda, seberapapun sulitnya saya bisa mengatasinya. Ayo cepat antarkan benda ini ke rumah utusan. Tidak perlu repot. Apa maksud Anda utusan? Apa yang sedang terjadi? Saya tahu Anda suka mengoleksi barang, jadi saya berikan ini kepada Anda. Apa-apaan ini? Apa aku salah lihat? Bukan utusan yang mulia, apakah Anda salah paham? Betul utusan yang mulia, dia cuma seorang petugas keamanan. Petugas keamanan? Apakah kalian meragukanku? Dia. Bukan. Ayah, ini. Sudahlah, dia tidak keliru.
Simpan dulu barang itu. Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar. Ada beberapa anjing dan kucing liar yang mengacau. Apakah mereka mengganggu Anda? Anjing dan kucing liar? Saya tidak tahu pasti. Mungkin Anda bisa bertanya padanya. Dari mulutnya, siapa yang dikatakan kucing dan anjing? Ini dia. Boss HU, and the Tidak, APA, Boss HU tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lingshan Sheng adalah kesalahan saya tadi. Saya tidak berharap Anthra and Dan Utusan khusus. Oke. Aku masih punya sesuatu. Ayah. Aku punya berita penting. Bos Lin, ayahmu memiliki hubungan yang keras. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Saya. Kau harus memiliki hubungan ini. Apa yang tidak bisa dilakukan? Aku tidak tahu. Anda adalah Lin Yingjie. Saya. UPS Anda masih mengatakan Anda tidak tahu bahwa Anda akan kaya di masa depan. Jangan lupa kita. Dia adalah Lin Yingjie. Hei, orang dewasa memanggilmu. Ini utusan khusus aku, Lin Yingjie. Apa yang terjadi pada ayahmu? Meskipun mencariku. Utusan khusus perusahaan kami dalam hal keamanan. Sangat berpengalaman jika Anda membutuhkannya nanti. Kau bisa langsung ke Bos Hu. Aku datang hari ini untuk mengucapkan selamat. Sekarang tugas sudah selesai, aku harus pergi. Orang dewasa. UPS, saya pikir hubungan yang sulit. Ternyata tidak seperti itu. Tapi baru saja utusan itu kepada ayahnya. Jadi utusan yang terhormat. Jadi sayang yang sangat berharga. Ops, itu semua. Dikatakan kepada orang lain sekarang hubungan manusia sudah berakhir. Adapun apa yang baru saja saya katakan, ops. Itu semua kata-kata sopan. Sikap Laolin masih sangat sulit tetapi tidak sama sekali. Wajah orang dewasa tidak tahu. Kupikir itu adalah kepala naga. Pasti tidak akan memberinya wajah. Ayah dan ayah memiliki koneksi yang baik. Kau akan hancur. Ternyata begitu. Aku tidak perlu khawatir. Semua orang duduk. Hari ini saya mengadakan rapat keamanan. Harapannya agar kita di dunia keamanan bisa bersatu. Membentuk aliansi mengatur bersama. Membentuk aliansi. Ya, semua perusahaan keamanan harus membentuk kelompok dikelola bersama. Diatur bersama, sumber daya dibagi bersama. Kita bersama menjadi besar dan kuat. Kalau begitu kita butuh seorang pemimpin. Dan pemimpin ini harus punya kedudukan tinggi. Kuat kalau tidak susah diterima. Saya usulkan pilih Bos Hu sebagai Ketua Aliansi Keamanan. Saya setuju. Ini sama saja. Dikendalikan semua. Benar, ini sama saja, kita harus menyerahkan semua kekuasaan ke dia. Terima kasih atas dukungannya. Saya ini selalu demokratis, menghargai pendapat semua. Tentang saya jadi ketua aliansi, siapa setuju? Siapa tidak setuju? Melihat situasinya, tidak setuju pun harus setuju. Saya setuju. Saya tidak setuju. Bicara baiknya membentuk aliansi, bicara buruknya kita harus menyerahkan kekuasaan. Ini jelas perampasan. Perusahaan yang saya bangun susah payah. Kenapa harus diserahkan ke kamu? Benar, saya menolak. Saya tidak setuju. Ada yang lain tidak setuju. Kalau tidak ada yang menolak, mari kita voting. Saya setuju, saya setuju, saya juga setuju. Saya juga setuju. Setuju. Maka jabatan ketua ini saya terima dengan rendah hati. Sekarang santai saja, langsung bangkrut. Aduh. Nanti tinggal tunggu bagi hasil perusahaan setiap tahun. Saya sih tidak masalah, perusahaan saya juga hampir bangkrut.
lihat itu siapa? Hormat kepada pelindung besar saya lagi, orang besar ini di mana kepala naga? Kepala naga baru saja pergi, baik saya akan mencarinya. Cepat-cepat dia mendekat ke sini, tunduk hormat cepat. Aduh, bahkan utusan kuil naga. Sangat hormat kemampuan orang ini. Kayaknya bakal jadi orang besar nih. Andai aja punya bapak sehebat itu hidup selanjutnya. Nggak perlu khawatir meski kaki patah. Bapakmu yang nggak romantis itu. Punya hubungan baik sama utusan Longdian aja, nggak bisa manfaatin HMPH. Kamu selamanya. Mending ngandalin diri sendiri aja. Longshow. Udah dibilangin kan jangan panggil Longshow di luar kok lama banget sih. Data yang diminta udah dicek belum? Longshow Lin Xiansheng yang Anda minta. Memang susah sih. Sudahlah, aku udah tua nggak bisa ngurusin urusan dunia lagi. Mending pulang masak buat anak-anakku. Oh iya, soal posisi Longshow. Siapa yang mau ya silakan. Lin Xiansheng. Sekarang Longshow udah lengser kayaknya ke depannya. Gak ada lagi yang bisa menghalangiku. Selamat ya Pak. Pak, aku udah menyatukan dunia keamanan. Semua sumber daya di dunia keamanan udah aku kuasai. Profitnya juga naik minimal 10 kali lipat. Bagus, bilang aja. Kamu mau hadiah apa? Pak, aku dengar Anda nggak punya anak. Orang tuaku udah meninggal, kalau Anda nggak keberatan. Aku mau rawat Anda. Benar, kamu mau. Sangat mau. Asal kamu cari kesempatan bunuh Lin Haichuan. Terima, kamu juga nggak apa-apa. Benarkah? Terima kasih ayah. Ayo, ikannya udah datang. Coba ikan yang baru ayah pancing tadi masih segar. Kalian berdua kenapa kok kelihatan sedih? Ya karena urusan perusahaan. Bos Hu hari ini bikin aliansi keamanan. Semua perusahaan dikelola secara terpusat. Aku kayaknya pensiun dini nih. Cuma karena ini aja. Perusahaan kita hampir bangkrut tahu. Xiao Hui ngomong sama ayah gitu. Ayah cuma satpam ngomongin ini sama dia ngapain. Dia ngerti apa soal karir ayah ke depannya. Jaga pintu aja urusan lain. Jangan ikut campur ya. Kamu ini ngomong apa sih? Lo ayah kok dibilang gak ngerti karir? Kebetulan kalian berdua sekarang sedang tidak ada kerjaan kan? Ayo kita mulai bisnis bareng kakak adik bersatu. Pasti sukses. Aku juga mau, tapi memulai itu susah. Sekarang memulai bisnis nggak semudah itu. Kamu nggak tahu ya, waktu di pesta kemarin. Xiao Su sempat ngajak aku kerja sama. Dan mengundang kita ke rumah mereka untuk diskusi. Bos Su mau kerja sama-sama kita. Serius ayah nggak bohong kan? Ayah bohong buat apa? Ayah kapan bohong sama kamu? Itu. Ayah itu, ayo kita cepat pergi. Aduh, kamu buru-buru apa? Sekarang udah malam lagi, kamu mau ke rumah orang. Nggak bawa oleh-oleh dulu. Oh iya bener juga harus bawa. Ayah udah makin pinter. Ngomong apa sih, ayah nggak ngerti sopan santun apa? Bagus banget keluarga kita kali ini. Akhirnya ada harapan. Makan. Kak, ayo makan. Udah jam berapa ini ayah kok belum datang? Dia nggak bisa diandalkan. Kak, mending kita duluan aja. Nanti kesannya nggak baik sama orang. Oke, kita duluan aja. Oke. Kak, kenapa? Jangan angkat kepala. Kak, itu mobil siapa? Itu mobil pejabat tinggi Longdian kemarin aku lihat. Bahkan utusan Longdian aja harus hormat sama orang di dalamnya. Segitu hebatnya ya, nggak nyangka kita hari ini. Bisa ketemu orang penting kalau kita punya bos sehebat itu. Pasti nggak perlu lagi. Selalu nurut-nurut aja. Sudah Kak, ayo kita pergi dulu. Ayo.
Longshu Lin Xiansheng, aku rasa aku harus masuk bareng sama Anda. Sudah-sudah, aku bukan Longshu lagi. Jangan ikut aku terus, An. TAPI. Tapi apa cepat pergi. Kak, lihat. Itu kan orang Longdian tadi. Anak-anak itu. Ayah, Kenapa lari cepat begitu dikejar anjing? Ayah, kamu gila. Apa? Kamu tahu siapa orang itu tadi, kamu berani menendangnya. Kamu masih merasa masalah yang kamu buat untukku belum cukup banyak. Kamu bilang orang-orang tadi. Gak apa-apa, aku akrab dengan mereka, sudah terbiasa. Kamu akrab dengan mereka, kamu pernah jaga mereka. Atau kamu pernah menyapu lantai untuk mereka, kamu tahu siapa mereka. Aku tahu. Kamu tahu apa? Mereka adalah orang penting dari Longdian, kalau kamu kenal mereka. Aku akan membungkuk 3 kali untukmu. Kak, kenapa kamu bisa bicara seperti itu dengan ayah? Sudahlah, kita ayah dan anak tidak perlu bungkuk-bungkuk begitu formal. Masih banyak bicara, ayah. Kenapa kamu datang tidak ganti baju kamu ini? Baju aku kenapa? Satpam aku dan Xiao Su sudah akrab dengannya, tidak perlu formal. Lihat-lihat kamu mulai akrab lagi. Bos Su dan aku berbincang dengan sangat akrab. An melihat bakatku baru mau bekerja sama dengan kita. Apa hubungannya denganmu? Memang begitu. Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Ayo cepat masuk, jangan sampai terlambat. Tapi hadiahnya jatuh rusak. Gak apa-apa, nak. Ayah sudah siapkan. Ayah, kamu kasih ini. Kenapa terlalu berharga? Ayah, kamu lebih baik sedikit bicara. Sudahlah, ayo pergi. Ayah, nanti kamu masuk duduk. Sebaiknya jangan ikut campur, jangan bicara apa-apa, mengerti? Aku tidak bicara bisnis ini bisa berhasil. Ayah, suara kecil. mereka siapa, kita siapa? Ayah, walaupun anakmu sekarang sudah ada sedikit prestasi, tapi dibandingkan dengan keluarga top ini, kita bukan apa-apa. Apa maksudnya bukan apa-apa, ayahmu ini loh? Baiklah, kamu yang paling hebat ya. Nanti kamu masuk sedikit bicara. Anggap saja anakmu ini memohon padamu ya. Jangan sampai merusak ini. Ada apa? Permisi, ini rumah Bos Su. Ada janji. Tidak, tapi Bos Su yang menyuruh kami datang. Tunggu di luar dulu. Beginilah cara kalian menyambut tamu. Kami datang jauh-jauh atas undangan, setidaknya biarkan kami masuk dan duduk menunggu. Ayah, apa yang kau lakukan? Mereka menyuruh kami menunggu di luar. Ya sudah, tunggu di luar saja, tidak apa-apa. Oh, ini Pak Lin Xiansheng. Benar saya. Selamat datang Pak Lin Xiansheng, Nyonya kami sudah memberitahu sebelumnya. Ada tamu penting datang hari ini, ayo silakan masuk. Apalagi yang kau tunggu? Ayo masuk. Ternyata Bos Su sangat menghargai saya. Satpam bilang saya tamu penting. Kau pikir apakah putrinya tertarik pada saya dan ingin menjadikan saya menantunya? Jika benar begitu, keluarga kita pasti akan makmur. Dasar kalian berdua. Ayah, kau tidak mengerti. Mereka keluarga terhormat. Sekarang meskipun saya sudah sukses, tapi dibandingkan dengan mereka, Saya masih belum ada apa-apanya. ayah nanti setelah masuk harus hati-hati dengan tingkah laku, jangan sampai mempermalukan saya. Iya, sudah berapa kali kau bilang begitu? Silakan duduk, Nyonya kami akan segera datang. Tuan dan Nyonya, kenapa kalian datang? Apa saya tidak boleh datang ke rumah anak saya? Piukin. Nyonya kami sudah bilang. Ada rekan bisnis yang datang makan di rumah. Kenapa kalian juga datang? Rekan bisnis apa yang sampai harus makan di rumah? Bukannya hari ini ada tamu penting yang dijamu? Kalau sampai mengganggu tamu penting itu bagaimana? Suya ini semakin tidak karuan. Tidak bisa membedakan mana yang penting, bisnis itu penting. Tapi apakah lebih penting dari tamu penting itu? Ya tidak bisa, kita harus masuk dan mengusir orang itu. Ayah, apa yang kau lakukan? Sedang makan, kalian juga makan. Ayah, jangan makan kalau kau mau makan. Nanti aku belikan ya. Ini kan bukan untuk dimakan. Lalu buat apa ditaruh di sini? Kamu. Kalian siapa? Wah, masih berbisnis dengan anak saya. Tapi tidak kenal kami? Paman tante saya Liningje. Saya Lin Xiahui. Maaf, kami kurang perhatian. Gak kenalin kalian. Ayah, jangan makan, cepat bangun dan sapa. Ayah. Aduh, aku kira ini sesuatu yang penting. Kalian lihat caranya makan. Yang gak tahu bakal mikir. Dia pengungsi. Siaya ini anak kok bawa siapa-siapa ke rumah. Paman Bibi.
Pertama kali ketemu, aku siapin anggur buat kalian. Semoga suka. Iya. Anggur murahan ini, kalian minum sendiri aja. Ini nggak suka ya, kita siapin yang lain. Lihat. Ini apa sih, udah kepala rumah tangga. Kasih ke pelayan buat dibagi tuan ini. Mau aku ulang lagi? Iya nyonya. Kalian ngerti barang bagus nggak sih? Ini semua. Ayah kamu ngomong apa sih? Aku nggak salah ngomong barang-barangku ini. Semua barang langka top. 1 botol anggur bisa tukar 1 villa. Aduh ayah udah jangan ngomong. Paman bibi maaf ya. Lupa perkenalin, ini ayahku. Dia nggak banyak pengalaman, nggak bisa ngomong. Tolong jangan tersinggung. Sudahlah dengan status kita. Masa mau tersinggung sama satpam? Kepala rumah tangga, mata kamu harus lebih awas. Jangan sembarangan masukin orang. Oh ternyata kalian suka barang-barang biasa ini. Itu lebih gampang. Ayah ngomong apa sih? Siapin lagi beberapa barang. Tenang, aku suruh mereka siapin lagi beberapa hadiah. Dikirim ke sini. Mau kirim apalagi barang-barang sampah yang kamu kirim? Orang bakal suka nggak sih orang-orang ini pakai esensi batu giok? Makasih paman. Ayah. Cepet minta maaf. Aku nggak salah minta maaf apa. Karena kamu sekarang orang-orang punya kesan buruk tentang kita. Sangat buruk. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Lo tidak menyambut kami. Tidak, ini kan ada tamu di rumah. Maaf ya, aku pulang terlambat, sengaja beli teh PUR. Semoga Bapak suka. Suka-suka bos, apapun yang Bapak beri aku pasti suka. Ngapain ngasih hadiah, buang-buang uang saja? Barang bagus seperti ini, apa dia bisa menghargainya? Siaya, ada apa denganmu? Kenapa bawa orang sembarangan ke rumah? Ayah, ibu, apa yang kalian bicarakan? Kami hanya berkata jujur, apa ada salahnya? 3 sekawan, bukan kami tidak tahu cara menerima tamu. Tapi keluarga kami, keluarga Su, juga keluarga terhormat. Bukan sembarang orang bisa datang. Barang-barang yang kalian bawa ini, pembantu kami saja tidak mau pakai. Aku lihat keluarga kalian. Benar-benar tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Ayah jangan bicara lagi. Kamu jelas-jelas ingin membuatku malu. Kamu tahu tidak seberapa sulit aku mencapai posisi ini. Kami sudah susah payah baru bisa masuk ke keluarga Su. Kamu malah ingin merusaknya. Apa maksudnya merusak? Jelas-jelas mereka tidak tahu menghargai. Barang-barang yang ayah bawa ini semuanya barang langka yang tak ternilai. Baiklah ayah, mulai sekarang. Jangan bicara lagi, serahkan padaku, maaf semuanya. Hari ini ayah saya yang salah. Saya seharusnya tidak membawanya ke sini. Kondisi keluarga kami dibandingkan dengan keluarga kalian benar-benar jauh berbeda. Maaf. Kami akan membawa ayah kami pergi, membuat kalian tertawa. Ayah, ayo pergi. Kenapa? Ayo pergi kamu ini. Jangan pergi dong. Biarkan saja mereka pergi, ngapain ditahan? Bukannya katanya orang penting itu akan datang ke rumah kita. Kapan mereka sampai? Ibu, mereka itu orang pentingnya. Tidak mungkin, lihat saja keluarga ini, penampilannya sangat lusuh. Pertama kali datang ke rumah kita hanya membawa barang-barang rongsokan. Seperti menganggap rumah kita tempat sampah. Rongsokan. Ini adalah Maotai langka berusia 60 tahun. Barang yang sama di rumah lelang Christie sebelumnya. Terjual dengan harga 3 juta. Apa? Ada juga ini keramik biru putih dari dinasti Song. Lukisan dan kaligrafi dari zaman dinasti Ming. Dan perunggu dari dinasti Jin. Setiap barang ini adalah harta yang sangat berharga di dunia. Nak, apakah kamu tidak salah? Seorang satpam biasa mau memberikan hadiah yang begitu mahal. Lin Xiansheng, hadiahnya datang. Sebuah gelang giok kekaisaran 300 batang emas. Uang tunai 10 miliar. Sebuah villa mewah di puncak awan. 3 mobil mewah. Apa ini? Apa aku tidak salah lihat? Wah, Laosu, cepat cubit aku. Aduh, sakit sekali. Aduh, ini bukan mimpi, ini semua nyata. Apa yang kamu tunggu? Cepat kejar dia. Ayo, cepat-cepat.
Ayah lihat apa yang telah kau lakukan. Sebuah bisnis yang bagus kau rusak semuanya. Benar juga ayah, pernikahan saya dengan Nona Su pasti juga gagal sekarang. Bagaimana ini bisa salahku? Ini menunjukkan bahwa keluarga mereka tidak tahu barang bagus. Ayah, kamu masih berani bicara begitu? Lin Xiansheng Ling Liasing engengan, jangan pergi. Apakah kami yang dipanggil? Ya Lin Xiansheng. Maaf tadi ya. Maafkan kami yang tidak tahu siapa yang sebenarnya. Paman dan bibi, apa yang kalian? Mengapa kita masih berdiri di sini? Aku sudah menyiapkan satu meja penuh dengan makanan enak. Ayo kita kembali dan duduk santai sambil ngobrol. Bagus. Sudah-sudah kalian pergi ngobrol saja, aku akan jalan-jalan sendiri. Ayah. Ayah kamu. Lin Xiansheng Lin. Apakah Lin Xiansheng marah? Tentu saja marah, lihat bagaimana kamu bicara tentang dia tadi. Kamu juga begitu tadi. Aku. Paman dan bibi ayahku dia. Orangnya memang begitu, kita jangan pedulikan. Kita masuk dan makan saja ya. Ayo. Ayah. Untung kamu punya anak yang baik. Kalau tidak, siapa yang mau peduli sama kamu? Oke. 10.000 ya. Baik, hati-hati di jalan. Yang di belakang jangan buru-buru, sebentar lagi selesai. Nyonya, apa ini kok ada lalat di nasi goreng? Ini tidak ada virus kan? Kalau sampai mati gimana? Ini tidak mungkin. Saya meski cuma berjualan di pinggir jalan tapi selalu bersih. Kamu maksud apa? Kamu bilang kami sengaja ngerjain kamu? Ya saya bilang ya hari ini urusannya belum selesai. Harus ganti rugi, betul harus ganti rugi. Saya takut. Yuan-yuan sayang, Yuan-yuan, jangan takut mama di sini. Ribut apa sih? Cuma seekor lalat, bukan masalah besar. Asal kamu beli yang ini. Harimau penjaga. Saya Jamin, di sini tidak ada yang berani buat masalah. Ini berapa harganya? Tidak banyak, cuma 20.000. Apa 20.000? Mending kalian merampok saja. Salah, ini lebih baik daripada merampok. Saya tahu kalian semua satu tim. Jangan sembarangan bicara. Saya datang untuk bantu selesaikan masalah. Lagi pula bisnis kamu kan bagus. Tidak mungkin sampai 20.000. Tidak ada. Saya tidak punya uang. Tidak punya uang ya? Ya bayar dengan badan. Apa ini? Yuan-yuan, lepaskan saya. Kalian melakukan ini melanggar hukum. Nyonya, 1 porsi kue tiaw goreng. Kakak Chuan. Paman Haichuan. Yuan-yuan. Yuan-yuan seperti biasa ya. Daging dan telur campur, tambah pedasnya ya. Kak Haikuan, hari ini. Hari ini tidak jual makan di sana saja. Kenapa saya nyerobot ya? Kamu tidak lihat bayaj kami lagi yuris sesuatu. Cepat pergi. Tidak bisa begitu. Kata orang manusia itu seperti besi, nasi seperti baja. Aku sekarang lapar banget, perutku keroncongan. Kayaknya malam ini aku harus masak kue tiaw sendiri. Yuan-yuan nonton Om masak kue tiaw sama Mama Yuk. Oke, ayo. Aku ngomong kamu enggak dengar ya? Hah? Kamu enggak makan, aku masih makan. Hah? Berani ngebegal bia oge enggak mau hidup ya? Diam aja, ngapain serang, ayo. Masak kue tiaw harus banyakin minyak. Hati-hati Om Haichuan. Suhu minyak pas waktunya masukin telur. Hati-hati. Telurnya gosong ya udah. Aku enggak mau. Om udah lama enggak masak, gagal, maaf ya. Om Haichuan payah enggak bisa bikin telur dadar. Aduh, cuma Yuan-yuan yang pinter. Yuan-yuan ajarin Om bikin telur dadar yuk. Oke. Bia oge kamu enggak apa-apakan. Hari ini aku enggak bakal berhenti sampai kamu berak. Aku anggap kamu berak bersih, Yuan-yuan. Kasih si jahat itu pukulan listrik. Oke, mulai. Balala the Furious.
Yuan jago banget. Benar-benar jago aduh. Kalian enggak bisa ngalahin anak umur 5 tahun. Berani-beraninya mau minta uang perlindungan. Sialan, hari ini kamu tunggu aja. Satpam, kakakku ketua aliansi keamanan. Hukun. Oh Mai Chuan. Maaf Yao Mai Chuan. Hari ini terima kasih banyak ya. Aku terlalu emosi, enggak tahan. Enggak apa-apa, kalian janda dan anak yatim juga susah. Aku akan bantu sebisa mungkin. Enggak bisa, kita harus cepat pergi, aku ambil barang dulu. Ngapain pergi, enggak jualan ya? Jualan sih jualan, tapi aku mau pindah tempat. Ketua aliansi keamanan hukun itu enggak main-main. Enggak ada yang besar. Asem, ayo kita pergi ayo. Oke. Ketua, dia yang ngebegal kita. Dia itu orang ini aneh banget bro. Belum pernah ngalamin yang kayak gini, kamu harus bantu kita. Tenang, meskipun kamu nggak bilang, aku tetap bakal nanganin dia. Terima kasih ketua aliansi, Sepatu. Hai Cuan abang, hari ini aku beneran nggak tahu gimana cara ngucapin terima kasih ke kamu. Itu cuma hal kecil, nggak usah dipikirin. Ya udah, kamu istirahat, aku duluan ya. Ayah Yuan pengen banget kayak anak-anak lain. Punya ayah. Anak ini. Yuan akhirnya tidur. Hai Cuan abang, kamu lihat udah malam banget, gimana kalau malam ini kamu tidur di sini aja? Kamu nggak mau ya? Aku cuma lihat udah malam banget, jadi mikir buat nggak ngusir kamu, tapi kalau kamu merasa nggak nyaman ya udah kamu pergi aja. Bukan? Terus apa? Aduh. Kita cuma berdua, aku khawatir. Apa yang perlu dikhawatirin? Aku cewek aja nggak takut. Kamu cowok takut aku makan kamu ya? Ya udah. Ini baju tidur kamu ganti aja. Baju tidur juga udah disiapin. Gak nyangka bajunya pas banget. Kayak khusus dibeliin buat aku. Ling Hua. Jangan lihat yang gak pantas. Ai Cuan abang, kamu ya? Iya. Aku lupa bawa bajuku, kamu bantuin ambilin. Ada di sofa. Oke, aku cari ya. Di mana yang gak kelihatan? Jangan-jangan jatuh di sela-sela sofa. Aduh. Ai Cuan abang, kamu lihat nggak? Bantuin ambilin, makasih. Oke. Sudah aku ambilin. Ini yang bikin takut. Ini. Bukan cuma tikus. Ahangan bawa ke sini, aku takut. Sudah malam tidur aja. Laolin, kalau ada tikus lagi gimana? Ayah jangan pergi. Gimana kalau malam ini kamu tidur di sini aja?
Kamu sudah bangun. Ahad. Ayah ibu kalian main apa? Aku mau main juga. Yuan jangan ngomong sembarangan, aku kasih tahu ya. Hari ini kamu masih harus ke TK, nanti keburu. Cepetan ganti baju. Ibu malu mukanya merah. Hari ini kan weekend. Yuan hari ini paman ada urusan, tunggu paman selesai. Paman aja kamu main ke taman bermain dong Fang, oke? Paman Lin janji ya. Pasti janji ya. Aku duluan ya. Aku tunggu kamu semalaman, kamu siapa? Kamu kenapa ada di rumah Ling Hua? Aku. Songdai, kamu datang lagi buat apa? Kalian berani lihat apa yang kalian lakukan? Saudara, mungkin kamu salah paham. Salah paham apaan? Aku sudah tangkap basah. Kalian masih mau menyangkal? Songdai, jaga mulutmu. Jaga apa Ling Hua? Aku bahkan belum pegang tanganmu. Kamu malah langsung. Kalau kamu cari yang lebih baik aku masih bisa terima. Tapi kamu cari apa sih? Aku lihat kamu. Kamu benar-benar lapar ya? Anak muda ini ngomong apa sih aku sejelek itu? Hah, emangnya tidak? Kamu setengah kaki sudah masuk tanah sudahlah. Kamu cuma satpam. Kamu mau bandingin apa sama aku? Siapa bilang dia jauh lebih baik dari kamu? Aku naik BMW seri 40. Sekarang di bawah grup Kowon. Manajer Departemen Bisnis, penghasilan 8 juta setahun. Kamu bisa apa dibanding aku? Ya. Halo, kunci mobil hilang. Aku ingat. Kunci mobil ada di sini ya, benar-benar. Ada di sini. Rolls-Royce dia Kuma Satpam. Masa punya kunci Rolls-Royce? Oke, aku tahu, nanti aku antar balik. Ternyata benar. Tentu saja benar. Tadi ngomong apa ya? Ini jelas kunci curian. Kamu bicara apa tanpa bukti, jangan asal ngomong. Kamu cuma satpam, gaji sebulan berapa? Masa punya Rolls-Royce? Halo, bukannya sudah kubilang. Urusan grup serahkan pada kalian. Sekarang aku sudah mengundurkan diri, pensiun sudah. Kedepannya urusan di bawah 10 miliar jangan laporkan lagi padaku. Kamu tadi bilang apa 10 miliar? Iya, kenapa? Ling Hua, kamu dengar tidak? Masih urusan di bawah 10 miliar. Jangan laporkan padaku, aku lihat identitas aslimu. Adalah pelawak ya. Bikin aku mati ketawa. Walaupun kamu ingin pamer berbicara besar, tidak perlu berbicara sebesar ini terlalu berlebihan. Aku bicara yang sebenarnya. Sudah kubilang grup Kowon serahkan pada kalian, aku tenang. Tidak perbuat laporkan langsung padaku, oke. Aku kirim alamatnya padamu. Kamu gila. Kamu tahu grup Kowon mewakili apa? Grup Kowon berada di bawah Longbian. Kamu berani bercanda seperti ini? Aku lihat kamu benar-benar tidak mau hidup lagi. Aduh, walaupun kamu ingin pamer berbicara besar, jangan sebut grup Kowon. Songdahai adalah eksekutif grup Kowon. Benar, tadi ketua grup Kowon Xiaolei. Mau laporkan pekerjaan langsung padaku. Kamu tadi bilang apa ketua grup Kowon? Iya, kenapa? Ling Hua, kamu dengarkan. Dia berani berbohong seperti ini. Bos Lei itu siapa? Injak kaki seluruh Dacia. Orang besar yang akan mengguncang dunia. Dia terus menyebut Xiaolei. Kamu pikir kamu adalah pemilik kuil naga? Hai Cuan, kakak jangan bicara lagi. HMPH. Aku benar-benar tidak berbohong. Sudahlah. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Kamu menganggap kami semua bodoh. Aku memperingatkanmu. Kamu cuma satpam. Berdasarkan ucapanmu tadi, aku bisa membunuhmu 10.000 kali dan juga kamu sebaiknya menjauh dari Ling Hua. Aku bisa membunuhmu seperti membunuh semut. Bos Lei. Mr. Lin. Apa yang kamu katakan tadi tentang satpam membunuhku? Seperti membunuh semut. Apa? Tidak, ini salah paham. Semua ini salah paham. Kamu sangat berani.
Emerlin aku tahu salah Emerlin. Mr. Lin aku mohon maaf. Caesarang bawa dia keluar. Jangan Mr. Lin jangan. Mr. Lin. Sudahlah anak muda cukup beri pelajaran kecil saja. Lihat dia sudah ketakutan Ling Hua. Beberapa hari lagi aku akan ke tempatmu makan nasi goreng. Katakan ada apa? Mr. Lin baru-baru ini, ada perubahan besar di kuil naga. Aku khawatir. Aku sudah bilang aku sudah pensiun tidak peduli urusan dunia. Biarkan mereka menanganinya sendiri. Tapi. Sudahlah aku masih harus masak untuk anakku aku pergi dulu. Hei Mr. Lin hebat. Dengan dukungan Bos Su kita akan segera melesat. Ayah kamu seharusnya bersyukur. Kamu punya anak perempuan dan laki-laki yang baik. Lapa. Ada masalah bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu tiba-tiba ada masalah. Baik aku akan segera ke sana tanya mereka. Kakak ada apa? Perusahaan lama ada masalah. Tidak apa-apa kita bisa tinggalkan. Bukankah kita baru saja mendirikan perusahaan baru dan juga ada dukungan dari Bos Su? Tapi sekarang ada masalah hampir bangkrut. Kok bisa gini? Nggak ada waktu buat jelasin, ayo pergi. Semuanya saat ini kita sudah mengumpulkan dana pertama. Nanti akan dibagi rata sesuai kontribusi masing-masing. Oke. Maaf ya. Kita datang terlambat. Kalian datang pas banget. Aku ada pengumuman buat kalian. Bos kau, kita datang hari ini. Cuma mau tanya tentang perusahaan kita. Itu yang mau aku bilang, mari kita semua. Casey Tepek Tangon Raya Butte Mereka berdua atas. Kontribusinya buat dana aliansi kita. Oke. Terima kasih semuanya, tapi Bos Hu. Ini sebenarnya gimana sih? Iya Bos Hu, kita kan nggak nyumbang dana. Perusahaan kalian itu kan dananya. Apa ini ada hubungannya sama perusahaan kita? Masih nggak ngerti ya maksud Bos Hu itu. Jual perusahaan kalian dan uangnya. Jadi milik kita. Apa? Kalian gimana sih? Iya kita kan nggak dikasih izin. Ini kan waktu kalian gabung aliansi. Nanda tangan perjanjian semua aset kalian. Bisa aku atur sesuka hati, hitam di atas putih. Semuanya jelas tertulis. Kalian jelas-jelas ngerjain orang. Ngerjain kamu gimana emang? Aku kasih tahu berkorban kamu satu. Buat kebahagiaan semua kan? Iya. Aku nggak setuju. Kamu nggak setuju gimana aku kasih tahu ya? Ini hasil voting semua orang. Tapi apa tapi negara punya hukum. Rumah punya aturan, kalau aturan yang aku buat nggak diikuti, buat apa aku bikin aliansi ini? Dan lagi aku cuma ngasih tahu kalian, bukan minta pendapat, ayo. User Marika. Cepetan pergi dengan nggak dulu kalian bos. Sekarang kalian nggak ada apa-apanya. Xiao Hui, kamu baik-baik saja. Kak kita kali ini sungguh selesai. Tidak ada cara. Siapa suruh kita tidak punya koneksi? Rapat sudah selesai. Lapar ya? Sekarang mana ada mood makan? Cicip dulu ada apa ini? Tidak makan ya? Ayah kita. Siap-siap menghadapi masa sulit ya. Masalah kecil saja masih ada ayah kok. Ayo ayah. Ajak kalian makan enak yuk ayo. Ling Hua tambah 10 ginjal kambing. Baiklah. Jangan cuma minum, makan juga. Lihat kalian berdua lemah-lemah tambah selusin tiram. Cives panggang penis sapi dan testis kambing. Ayah pesan sedikit saja. Uang di kantong kita sekarang sepertinya tidak cukup untuk bayar. Lihat kalian berdua bilang masih ada ayah. Masih bisa membuat kalian kelaparan. Sebenarnya dulu aku sangat meremehkan satpam dan tukang bersih-bersih ini. Tapi sekarang lihat lebih baik dariku. Setidaknya pekerjaan yang layak pasti dapat gaji. Lihat aku sekarang. Bahkan makanan pinggir jalan pun tidak mampu. Kak, suaramu kecil sedikit. Apa sekarang aku tidak punya hak untuk menangis? Pria, menangislah. Menangislah bukan dosa.
Nyanyi lagi aku pukul kamu. Kamu marah siapa? Maksudku. Sate ini enak sekali ayo. Berikan beberapa tusuk untuk kakak-kakak ini. Kamu memang tahu diri. Katanya. Uang adalah nyali orang. Kataku kenapa aku tidak punya nyali. Panggangnya sudah matang, makan pelan-pelan ya. Baik. Bagus. Ayah masih lihat orangnya sudah pergi. Ayah kamu masih sempat naksir cewek. Kita hampir jadi gelandangan tidak punya rumah. Seberat itu sih lagian. Apa sih maksudnya merayukan dia janda sama anak yatim? Ngebawa anak hidup itu nggak gampang. Ayah cuma mau bantu aja. Yanda ya. Nggak heran pesennya semuanya kucai. Ginjal kerang ayah. Jadi emang niat jahat ya? Dasar anak kurang ajar ngomong apa sih? Lihat aja ayah ini tubuhnya sehat bugar butuh itu semua. Siapa yang tahu? Ayah di kota ini licik banget. Aku mau pulang kampung aja. Pulang kampung ngapain, makam leluhur udah diobrak-abrik. Gimana kalau ayah cariin aku kerja jadi satpam? Iya jadi cleaning service juga bisa. Sudahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Nggak perlu pesimis kok, nggak lama lagi. Ayah bakal bawa kalian bangkit lagi. Aku tahu ayah udah bertahun-tahun hidup di masyarakat. Tapi ayah cuma satpam kecil. Gimana ayah mau bantu kita? Kakak jangan ngomong gitu. Ayah juga niatnya baik. Mau bikin kita semangat lagi. Justru karena tahu niatnya baik aku jadi kesal. Ayah beneran aku capek sekarang. Berusaha bertahun-tahun semuanya sia-sia. Kamu pikir ngomong gitu kita seneng? Anaknya udah mabuk. Aku nggak mabuk, aku beneran nggak ngerti gimana ayah bisa ketawa-ketawa aja bertahun-tahun. Aku sama adik udah berusaha bertahun-tahun. Ayah pernah bantu kita nggak? Ayah nggak punya kemampuan, aku nggak nyalahin. Sampai sekarang aja, masih ngomong gituan. Ayah ngomong apa sih? Ayah udah kayak gini. Mau pura-pura sama siapa lagi? Kakak. Kita sekarang udah nggak punya apa-apa. Kita mau bangkit lagi pakai apa? Kakak jangan gitu. Anak ayah rasa. Kamu salah paham sama ayah. Apa yang salah? Aku hormat sama ayah. Aku juga sayang sama ayah, tapi bertahun-tahun. Ayah kasih kita apa dari SD? Ayah ngajarin kita jangan sombong. Jangan ada rasa iri. Semua ini sudah aku setujui. Tapi kamu tahu nggak, setiap kali guru bertanya, ayahmu kerja apa? Aku bilang ayahku satpam. Kamu tahu nggak teman-temanku menertawakanku sekeras apa? Mas, kamu mabuk. Nggak mabuk. Jangan minum lagi. Aku mau minum. Lepasin, biarin dia minum. Ayah kamu nggak berpendidikan. Nggak punya background, tapi semua itu buat aku. Sebenarnya nggak masalah. Tapi kamu tahu nggak aku marah kenapa? Aku marah kamu nggak mau maju, aku marah kamu nggak punya prestasi. Setiap kali aku ajak kamu makan seenaknya. Apa aku nggak bisa menghidupi kamu? Kenapa harus jadi satpam di luar? Bilang bisa mandiri, kamu begini malah bikin malu, kamu tahu nggak? Kamu bikin aku nggak bisa angkat kepala di depan semua orang. Xiao Jie ternyata selama ini. Pendidikan ayah buat kamu gagal. Aku melakukan ini karena nggak mau kamu terlibat lebih banyak masalah. Nggak mau kamu mengulangi kesalahan aku. Kadang jadi orang biasa. Hidup tenang-tenang aja. Juga bagus kok. Mengulangi kesalahan. Apa berdiri bodoh di depan pintu orang? Jadi anjing penjaga orang. Mas. Baiklah, waktunya kalian mengenal aku lagi. Menutup jaring. Bikin diri kayak orang penting. Ayah kamu juga sudah tua. Bisa nggak jangan mimpi siang bolong terus? Mas, jangan ngomong lagi. Apaan sih, cuma kamu yang punya mobil, kayaknya orang militer ya? Mereka kayaknya orang dari Longdian. Betul, mereka semua punya lambang long diandan. Semua pia battingi long dian orang-orang pentingini. Kenapa datang ke tempat kecil begini? Yang Dingtian pelindung Longdian menghormati Lin Xiansheng. Apa ini nggak mungkin.
Ayah mereka semua datang cari kamu. Masa iya? Apa aku sedang bermimpi? Sebenarnya kekuasaan kadang tidak begitu penting. Pandangan orang lain bahkan lebih tidak penting. Ayahmu tidak peduli dengan semua ini karena sudah mencapai tingkat tidak peduli dengan semua ini. Sekarang kamu mengertikan. Ayah aku. Aku juga memang salah, seharusnya aku tidak. Karena sudah bosan dengan semua ini. Lalu tidak membiarkanmu mengejar, sudahlah. Karena kamu ingin menempuh jalan ini. Ayah akan membantumu. Lagi pula ini semua juga karena aku. Yang Ding Tian sampaikan perintahku, segera lakukan penangkapan. Sekali tangkap semua. Baik. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Ayah angkat, kenapa kekuatan yang kukuasai tiba-tiba runtuh, semua barang juga habis disita. Apa ayah angkat, jangan bercanda. Kamu kan menguasai seluruh kekuatan Longdian. Siapa yang bisa menggerogoti kamu? Jangan-jangan dia. Lin Haequan. Pasti dia, selain dia siapa lagi Yang punya kekuatan seperti itu. Cepat. Siapkan mobil Duduklah, untukku. coba tiram panggang kucai dan ginjal kambing di sini. Kamu memang paling bisa menikmati. Ini Wang Tangsu yang menelepon. Angkat. Kamu yang melakukannya, kan? Kamu sekarang di mana? Aku kirimkan alamatnya padamu. Aku juga ingin mengajakmu makan malam. Coba tiram ini. Bagaimana kamu tahu itu aku? Bukankah kamu sudah pensiun? Aku tidak percaya itu kamu, tapi hasilnya. Ternyata kamu, aku sengaja mundur. Agar kamu lengah. Jika ingin seseorang hancur, biarkan dia menjadi gila. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa cepat-cepat muncul? Kamu. Wang Lengfeng sebagai petinggi Longdian melanggar hukum. Kamu tahu kesalahanmu. Aku. Cepat berlutut dan mengaku salah. Longshu. Selama ini, aku sudah ikut bertaruh nyawa bersamamu. Walaupun tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Tolonglah, kasihanilah aku. Aku bisa berbagi keuntungan denganmu. Sampai sekarang kamu masih keras kepala. Ambil dia. Kepala naga, jangan, maafkan, aku kepala naga. Wah, Ketua Lin. Acara pernikahan sebentar lagi dimulai, ngapain sibuk di sini? Cepet-cepetkan, kerjaan lagi banyak. Ayo pergi. Nah, ini bisa sembunyi orang. Ayah ngapain sih, kan hari ini kamu pengantin pria? Kamu ngapain sembunyi? Gak sempat jelasin. Ayah. Aichuan, kamu lari kemana? Yingjie, ayahmu mana? Laolin. Aichuan. Kalian berdua.